Babak 80, bak yang bernama Gig. Alis Han Xiao berkerut. Apakah kamu memiliki bukti untuk mendukung klaim kamu? Qi Baijia dengan cepat memberikan solusi saat ia mempercayai Han Xiao. Namun, Hesla memiliki posisi berbeda. Kedua belah pihak saling tidak percaya satu sama lain. Han Xiao berhenti dan berkata, aku punya dua tawanan bersamaku. Kamu dapat mengujinya dengan pendeteksi kebohongan untuk memastikan bahwa aku tidak berbohong. Petik 2. Kolonel Kal memicingkan matanya. Kalau begitu, kamu bisa membawa mereka. Qi Baijia menghela nafas lega. Meskipun dia ragu bagaimana Han Xiao berhasil menyusup ke markas, dia memilih untuk percaya bahwa Han Xiao memiliki caranya sendiri. Untungnya, dia memiliki tawanan untuk membuktikan kepada mereka bahwa apa yang dia katakan itu benar. Namun, setelah koneksi radio terputus, Kolonel Kal mengatakan kepada wakilnya, memerintahkan pasukan untuk pindah. Target kita adalah lembah gelap gagak. Petik 2. Qi Baijia tertegun, itu adalah kebalikan dari apa yang dijanjikan sebelumnya. Kolonel Kal enggan menjelaskan alasannya. Butuh waktu beberapa jam bagi Han Xiao untuk membawa apa yang disebut sebagai tawanan, dan jika Han Xiao memainkan trik dan menunda lebih jauh, musuh dari pangkalan Dark Crow Valley mungkin mengambil kesempatan untuk mengungsi sepenuhnya sebelum pasukannya bisa mencapai target. Sebagai komandan, ia tidak akan mengubah keputusannya berdasarkan intel tertentu yang tidak diverifikasi. Dia lebih cenderung mempercayai intel Yevan, itu memiliki saksi, bukti, dan berasal dari sumber yang dapat dipercaya. Kolonel Kal percaya bahwa dia tidak akan mengambil risiko kerusakan karena pindah lebih awal bahkan jika Han Xiao benar. Han Xiao masih bisa membawa tawanan kepadanya. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa pangkalan akan waspada sebelumnya, dan itu akan membahayakan tim Han Xiao. Tapi, dia tidak peduli tentang kehidupan sekelompok agen Star Dragon. Bahkan jika mereka terbunuh, para perwira tingkat tinggi Hesla tidak akan memeriksanya. Seseorang dari Hesla secara alami akan memblokir protes dari Divisi 13. Selain itu, Han Xiao sudah memberikan informasi tentang pangkalan dalam. Kolonel Kal tidak berseru apakah Han Xiao bisa membuktikan ceritanya. Dia bisa memverifikasi informasi ini sendiri setelah dia menurunkan markas. Orang-orangku masih ditempatkan di dekat pangkalan. Serangan ruam kamu akan menempatkan mereka dalam bahaya besar. Qi Baijia jelas marah. Kesempatan besar seperti itu dapat lewat kapan saja. Kami tidak dapat mengambil risiko penundaan karena satu atau dua agen. Karena mereka sendiri agen, aku yakin mereka bisa memahami gambaran yang lebih besar, jawab Kal dengan tenang. Keberatan. Wajah Qi Baijia dipenuhi amarah. Ini bukan tempatmu untuk tidak setuju. Kal menekan bel listrik untuk memanggil bagian pasukan, mereka mengarahkan senapan mereka ke Qi Baijia. Kirim, teman, kami dari Star Dragon ke kendaraan. Kami akan pindah bersama nanti. Aku tidak ingin mereka berkomunikasi dengan orang lain karena itu mungkin membocorkan rencana kami, jadi lepaskan semua perangkat komunikasi mereka. Petik 2. Kal menekankan kata, teman, untuk menekankan maksudnya. Qi Baijia sangat marah sehingga tubuhnya mulai gemetar kuat. Mendesah. Bagaimana hal-hal sampai pada tahap ini? Yevan kehilangan kata-kata. Han Xiao telah menyarankan metode konservatif, sementara Kal lebih radikal. Tidak ada yang salah, tetapi Kal adalah komandan, dan Han Xiao hanya seorang bawahan. Selain itu, mereka bukan dari Hesla. Wina memperhatikan dengan dingin dari samping. Titik. Setelah koneksi terputus, wajah Han Xiao menghitam. Dia punya firasat, Kal adalah seorang komandan radikal, jadi dia kemungkinan besar akan menyerang terlebih dahulu. Orang ini ingin sukses cepat. Han Xiao jelas kesal. Sepertinya dia harus menyelesaikan misinya sendiri karena waktu hampir habis. Namun, dia hanya tahu tentang keberadaan markas dalam tetapi bukan rute dan waktu evakuasi musuh. Dia perlu menyusup lagi untuk mengumpulkan lebih banyak informasi. Kali ini, Han Xiao tidak berencana untuk menyelesaikannya sendiri. Untuk mencapai rencananya, menyusup sendiri bukanlah pilihan yang optimal. Pilihan terbaik untuk seorang pasangan sebenarnya adalah Lin Yao, seorang peretas yang bisa ditanam di dalam markas. Seperti virus komputer, ia dapat memotong jaringan komunikasi musuh di persimpangan kritis, menjadikannya buta dan tuli. Karena itu, ia harus membuat dua topeng wajah berdasarkan kedua tawanan itu. Ada cetakan dan alat makeup di penyimpanan truk. Dengan demikian, dia bisa membuat topeng dalam 1 jam atau lebih. Han Xiao memaksa pikirannya untuk fokus dan menggunakan energi yang tersisa untuk menyeret kedua tawanan ke pangkalan rahasia mereka. Dia mencapainya di sore hari, dan rekan satu timnya keluar untuk menyambutnya. Apakah kamu baik-baik saja? Lin Yao dengan cepat maju ke depan untuk mendukung Han Xiao yang kelelahan. Han Xiao menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak ada banyak waktu tersisa. Kita perlu membuat dua topeng wajah berdasarkan tawanan. Lin Yao dan Lambert akan menggunakan kartu identitas mereka untuk menyusup ke markas dalam. Aku akan menjelaskan detailnya nanti. Petik 2. Kakak Xiao.
Kakak Xiao, aku tidak punya pengalaman dalam memata-matai. Bisakah kamu memberikan pekerjaan itu kepada orang lain? Wajah Lin Yao menjadi pucat karena ketakutan yang luar biasa. Kamu satu-satunya peretas kami, jadi itu pasti kamu. Lin Yao tampak ketakutan. Aku akan mengambil slot lainnya. Li Yalin mengajukan diri. Han Xiao mengintip ke arahnya dan menggelengkan kepalanya tanpa ragu-ragu. Apa yang kamu maksudkan? Apakah kamu memandang rendah aku? Li Yalin marah. Benda-benda ini terlalu besar, membuatnya sulit disembunyikan. Han Xiao menunjuk payudaranya. Li Yalin terdiam. Lin Yao dengan cemas meraih lengan Han Xiao dan berkata dengan suara penuh harapan, Kakak Xiao, apakah kamu akan ikut denganku? Tidak, aku tidak akan. Misi ini terlalu dange. Batuk, terlalu sederhana untukku. Itu tidak cukup menantang bagi aku. Petik 2. Kamu pasti mengatakan sesuatu yang mencurigakan di sana. Lin Yao dan Li Yalin berteriak di hati mereka. Aku akan melakukannya, kata Zhang Wei. Han Xiao menggelengkan kepalanya lagi. Tidak, kamu tidak bisa. Tidak ada orang lain yang bisa mengoperasikan baju lapis baja. Dan, kamu adalah pemimpin tim. Petik 2. Oh, jadi kamu masih tahu bahwa aku adalah pemimpin tim. Zhang Wei tersenyum pahit. Sejak kemunculan Han Xiao, dia telah menjadi boneka belaka. Hanya ada satu kandidat yang tersisa. Sudah diputuskan bahwa itu akan menjadi kamu. Han Xiao menunjuk Lambert. Lambert. Ya Tuhan, aku pasti akan mati. Lin Yao jengkel. Lambert menamparkan bagian belakang kepala Lin Yao dengan ekspresi tanpa ekspresi saat dia tidak senang dengan sikap Lin Yao pada keputusan itu. Dia membuatnya tampak jauh lebih buruk daripada memilih Han Xiao. Salah satu anggota tim mengendarai truk lebih dekat ke Dark Crow Valley sehingga mereka tidak perlu berjalan sejauh ini, sementara yang lain sibuk memakai makeup untuk menyamarkan dua jiwa yang tidak beruntung. Mereka memarkir truk tepat di luar zona waspada. Setelah lebih dari 1 jam, penyamaran Lambert dan Lin Yao selesai. Mereka tampak persis seperti dua tawanan itu. Setelah memakai earphone mikro, mereka memegang kartu akses dan memasuki pangkalan Dark Crow Valley dari gerbang samping. Saudara Xiao, seberapa konkret rencana ini? Lin Yao bertanya pada Han Xiao dengan lembut. Jika kamu memimpikannya keberhasilannya dengan tulus, kamu akan berhasil. Lin Yao merasakan gumpalan darah tersangkut di tenggorokannya saat dia dibuat terdiam oleh jawaban itu. Dia menoleh ke Lambert untuk jaminan lebih. Apakah kamu tidak takut? Lin Yao bertanya pada Lambert dengan suara pelan. Untuk mencapai misi, kita harus mencoba walaupun hanya ada sedikit kemungkinan keberhasilan, kata Lambert dengan tenang. Kata baik, kamu tampaknya sangat berdedikasi pada misi. Petik 2. Lambert. Segera, mereka berdua tiba di gerbang. Lin Yao sangat gugup sehingga rahangnya gemetar. Akankah kita diekspos? Semakin kamu gugup, semakin mudah bagi kamu untuk diekspos. Lambert menepuk bahu Lin Yao dan meyakinkannya. Lin Yao mengeluarkan kartu aksesnya setelah ia mengumpulkan akal sehatnya. Petugas keamanan memeriksa kartu akses, dan tak lama kemudian, mereka membuka gerbang untuk mereka. Mereka kemudian berjalan ke ruang penyimpanan di bawah instruksi Han Xiao. Mereka menemukan pembaca kartu akses dan berhasil membuka pintu rahasia menggunakan kartu akses dua tawanan. Sebuah jalur logam muncul di depan mereka. Jalurnya panjang, mereka butuh 10 menit untuk mencapai pangkalan dalam. Pertahanan jauh lebih ketat di bagian dalam, dan banyak layar komputer terlihat tergantung di dinding. Personil musuh sibuk memindahkan persediaan dan data. Lambert dan Lin Yao saling memandang. Sekarang, mereka benar-benar jauh di dalam markas musuh. Tiba-tiba, alarm melengking terdengar di pangkalan, dan lampu berubah merah. Lin Yao takut setengah mati saat dia mengira mereka telah ditemukan. Lambert sedikit mengernyit dan berpegangan pada Lin Yao. Tenang, alarm itu tidak dipicu oleh kami, katanya lembut. Personil di pangkalan saling berbisik. Apa yang terjadi? Apakah musuh menyerang kita? Jijie berjalan keluar dengan tenang dan memberitahu semua orang, diam. Pasukan perbatasan Hesla maju ke pangkalan. Personel militer di pangkalan luar telah menyiapkan pertahanan yang diperlukan. Mereka akan dapat menahan musuh kita cukup lama sehingga kita siap untuk mengungsi. Ekspresi Lin Yao berubah, dan dia berbisik cemas di radio, kalian harus pergi sekarang. Seperti yang diharapkan, Carl tidak memilih untuk menunggu, alih-alih, ia memerintahkan pengerahan pasukannya lebih awal. Zhang Wei dengan keras membanting meja dan berteriak, sialan. Butuh Han Xiao begitu banyak upaya untuk mendapatkan kecerdasan kritis, tapi sekarang banyak ini akan meninggalkan kita dalam kesulitan. Petik 2. Skenario seperti itu telah diprediksi oleh Han Xiao, dan karena itu, dia terlihat agak tenang. Sisanya bingung ketika mereka melihat Han Xiao begitu tenang. Melalui set komunikasi, dia memerintahkan Lin Yao dan Lambert, kalian tetap menyamar.
Selalu jaga keselamatan kamu di depan pikiran kamu. Kami akan segera mundur. Petik 2. Mengerti. Ada suasana gelisah di sekitar Zhang Wei dan Lia. Truk itu diparkir tidak jauh dari pangkalan Dark Crow Valley, dan begitu pangkalan memasuki mode pertempuran, lebih banyak pasukan musuh akan dikerahkan. Jejak truk pasti akan ditemukan dengan cepat. Tidak ada waktu untuk dihabiskan. Lia Lin, kamu bertanggung jawab untuk mengemudikan truk. Lia Lin adalah seorang petinju, dan dia tidak akan bisa melancarkan serangan saat mereka sedang mengemudi. Karena itu, dia tidak setuju dengan keputusan Han Xiao. Han Xiao dan Zhang Wei tinggal di dalam wadah, di mana mereka bisa melakukan serangan pada musuh. Lia Lin menginjak pedal gas dengan keras, tidak berusaha menutupi jejak mereka. Mesin truk meraung, dan ban-ban mulai menyemprot lumpur dan tanah dari tanah. Truk itu bergerak maju dengan keras. Dalam beberapa saat, suara kendaraan yang mendekat bisa terdengar. Pesta mundur bisa merasakan detak jantung mereka yang berat. Melalui jendela, Han Xiao bisa melihat sekelompok besar jeep lapis baja mengejar di belakang truk mereka. Lampu-lampu depan jeep ini terlihat berkilauan di sekitar truk. Ada lebih dari 10 jeep di sekitar, dan masing-masing memiliki senapan mesin berat terpasang. Kami telah ditemukan. Hati Zhang Wei tenggelam. Han Xiao tidak terpengaruh oleh guncangan berat truk yang bergerak. Dia mulai mempersiapkan senjata untuk digunakan dalam pertempuran yang akan datang. Berkendara cepat, Yalin. Teriak Zhang Wei. Aku tahu. Jawab Li Yalin, menggigit bibirnya. Dia mencoba mengganti gigi untuk mempercepat bahkan lebih. Kekuatan penuh dari mesin truk itu dilepaskan, dan itu menggeram seperti binatang buas yang marah. Ban anti-selip meninggalkan bekas yang dalam di tanah yang lembab. Medan yang tidak rata, berbukit, dan jalur berliku menyebabkan tubuh truk menjauh dari bannya sebagai akibat dari efek penyerapan goncangan yang diciptakan oleh suspensi kendaraan. Bahkan dengan penstorsan yang bekerja dengan baik, truk itu bergoyang keras. Han Xiao mengintip keluar jendela di dalam wadah dan melihat jeep musuh mendekat. Tidak bisakah kamu pergi lebih cepat? Zhang Wei berteriak. Ini adalah truk, bukan mobil sport. Li Yalin jelas kesal dengan komentar Zhang Wei. 4 tombol di samping tuas persneling dapat digunakan untuk mengaktifkan dorongan nitro, kata Han Xiao. Kamu menambahkan nitro boost ke truk, Li Yalin terkejut namun bersemangat untuk mencobanya. Jangan aktifkan dorongan sekarang. Kami masih bepergian melalui vegetasi lebat, dan kamu dapat menghancurkan truk dengan itu. Gunakan ini untuk menambah kecepatan begitu kita mencapai dataran. Petik 2. Dada. Pasukan musuh dari jeep mulai menembakkan senapan mesin mereka. Asap tebal muncul dari laras senjata. Peluru musuh yang tak terhitung jumlahnya disemprotkan pada mereka. Namun, tembakan yang dilepaskan dari jarak jauh sebagian besar tidak akurat. Tembakan meliputi radius besar, dan pohon-pohon di sepanjang jalan dihancurkan. Beberapa peluru juga berhasil mengikis permukaan wadah, dan percikan api tercipta dari gesekan. Li Yalin melirik cermin belakang, dan saat berikutnya, cermin belakang dihancurkan oleh peluru. Dia mengutuk dalam diam. Truk berat itu sulit dikendalikan, itu bergoyang keras ketika dia mencoba menghindari pepohonan yang mendekat yang menghalangi jalan. Dia bisa merasakan rasa sakit di pantatnya karena semua getaran kendaraan yang tak henti-hentinya. Isi truk berterbangan di sekitar, dan Han Xiao harus menggunakan kunci untuk mengencangkan senjata dan mesin di tempat. Kedua tahanan itu duduk di sudut wadah, gemetar hebat. Matahari mulai terbenam, dan seolah-olah langit telah diwarnai merah oleh darah. Lusinan jeep lapis baja terlibat dalam pengejaran intens truk yang melarikan diri. Pasukan musuh mendekat dengan cepat, dan peluru ditembakkan kemana-mana, suara tembakan dapat terdengar di seluruh hutan. Bunyi mesin terdengar seperti raungan naga liar. Para pengembara yang berada di Crow Forest Town dapat mendengar suara pertempuran dan mulai mencari sumber suara samar. Lebih dekat dan lebih dekat. Lebih dekat dan lebih dekat. Tiba-tiba, sebuah truk muncul dari hutan dan memasuki Crow Forest Town seperti badak yang tidak terkendali. Itu menabrak sebuah bangunan, yang langsung hancur karena dampak besar. Bentuk penghalang tabrakan di kepala truk menjadi bengkok. Truk itu melaju melewati jalanan. Para pengembara di jalanan terkejut dan dengan cepat mencari tempat berlindung yang disembunyikan. Hanya setelah memastikan bahwa truk telah lewat, mereka keluar dari persembunyian. Banyak dari mereka bingung dan heran. Sebelum mereka bahkan bisa tenang, jeep lapis baja memasuki kota, mengemudi dengan ceroboh. Banyak bangunan hancur, dan itu berantakan total. Itu adalah hujan peluru, dan banyak pengembara ditembak oleh peluru nyasar. Jeritan kesakitan bisa terdengar di sekitar, dan tanah basah kuyup oleh darah. Sinar cahaya terakhir dari matahari menghilang, dan malam tiba. Truk itu akhirnya berada di tepi hutan, dan dataran bebas rintangan muncul di depannya. Lampu utama dari jeep lapis baja menerangi kegelapan seperti naga cahaya. Tidak ada halangan yang menghalangi jalan di dataran, jadi itu lebih mudah bagi jeep lapis baja untuk menutup celah. Semakin dekat dan dekat mereka datang.
600, 500, 400 meter. Zhang Wei, ganti bajumu. Zhang Wei merasakan gelombang adrenalin. Bahkan sebelum komando, dia telah bersiap untuk momen jasnya. Setelah mengaktifkan zira itu, dia menyadari ada perbedaan langsung. Sistem kerangka internal memberikan kekuatan untuk semua gerakan, dan oleh karena itu, tidak perlu kekuatannya sendiri untuk digunakan. Visinya juga ditingkatkan dengan antarmuka analisis. Chains of Battle data muncul di layar. Bahkan ada ruang lingkup yang disempurnakan yang menawarkan akurasi tembakan yang lebih besar. Zhang Wei membelalakan matanya dengan tak percaya. Ini sangat kuat. Han Xiao memasukkan peluru dengan daya ledak tinggi ke senapan snipernya dan menjawab dengan percaya diri, ini hanya modifikasi sederhana. Memang benar telah menghabiskan $36.000 untuk jas itu. Ding ding dang dang. Dentang peluru yang menabrak baju besi menjadi lebih padat. Balas dendam sekarang. Han Xiao menggeram, dan setelah itu, Zhang Wei menendang pintu kontainer. Dia memiliki visi yang jelas tentang apa yang ada di depannya. Pelindung kepala menutupi kemarahan di matanya. Dia mengangkat senapan mesin laras 3 dan mulai menembak. Tutu. Suara tembakan frekuensi tinggi menciptakan ledakan besar. Bara tebal muncul dari tembakan liar yang terbentuk di sekitar laras senapan. Peluru dimuntahkan dari pistol dan jatuh ke tanah. Peluru besar, panjang, ditambah dengan jejak bara diarahkan pada jeep lapis baja. Ledakan. Jendela anti peluru dari 2 jeep hancur, dan para penumpang jeep hancur. Zhang Wei memegang 2 rantai peluru dengan erat. Rantai itu merentang jauh ke belakang dan mengarah ke sebuah kotak. Kotak itu berisi amunisi yang disiapkan oleh Han Xiao. Zhang Wei memiliki amunisi yang cukup untuk disemprotkan ke isi hatinya. Lusinan jeep lapis baja tersebar dari formasi mereka untuk menghindari tembakan dari Zhang Xiao. Pasukan musuh membalas dengan menggunakan senapan mesin yang dipasang pada jeep. Zhang Wei berdiri tepat di pembukaan wadah mengenakan armornya. Eksterior jas itu terbuat dari platinum alloy. Zhang Wei memasang perisai heksagonal di depan tubuhnya untuk melindungi dirinya dari peluru. Sebagian besar peluru dihadang oleh baju besi tebal. Han Xiao mengangkat senapan penembak jitu dan mulai menembakkan putaran tinggi ledakan. Putaran membuat jeep menyala. Pengemudi musuh mulai panik, dan begitu kobaran api mencapai mesin jeep, mereka terpaksa berhenti. Namun, semakin banyak jeep yang mendekat, dan lubang-lubang peluru bisa dilihat pada baju besi luar truk. Jaraknya cukup. Han Xiao mengesampingkan senapan snipernya dan mengambil peledak capung mekanis dari kotak. Dia melemparkan mereka ke depan seolah-olah mereka tidak dikenai biaya. Capung mekanis meluncur dekat ke tanah, dan mereka diledakkan begitu mereka mencapai jeep. Ledakan. Jeep lapis baja terbalik oleh ledakan, dan momentum dari ledakan mengakibatkan jeep jatuh di udara sebelum mendarat. Begitu kobaran api mencapai tangki bahan bakar jeep, itu menghasilkan ledakan kedua yang menyebabkan lebih banyak kematian. Korban tewas yang tidak pernah berakhir mulai berkedip pada antarmuka tablet. Setiap ledakan yang tertunda yang disebabkan oleh capung mekanik dapat membunuh 4 hingga 8 pasukan musuh di dalam jeep. Selain membunuh, EXP juga dianugerahi untuk penghancuran kendaraan. Karena itu, setiap jeep yang dihancurkan menghasilkan 5.000 hingga 7.000 EXP untuk Han Xiao. Hadiah itu sangat memotivasi Han Xiao, dan dia berusaha untuk menyebabkan kerusakan yang lebih besar dengan bahan peledak. Konflik langsung selesai. Kamu memperoleh 35.000 EXP. Ah! Jeritan histeris terdengar. Han Xiao menoleh ke belakang hanya untuk menyadari bahwa 2 pasukan musuh yang ditawan telah dibunuh oleh peluru terbang. Seketika, hati Han Xiao tenggelam. Para tahanan sudah mati. Daya tembak yang datang dari jeep mulai berkurang, pasukan musuh takut akan kemampuan menyerang truk. Sebuah truk berhasil menghancurkan 20 jeep lapis baja. Itu jelas fakta yang menakutkan bagi musuh. Aku bisa melihat pasukan militer Hesla. Li Yalin berteriak kegirangan. Han Xiao melihat ke depan dan melihat tentara kendaraan yang dioperasikan oleh militer Hesla. Komandan, tampaknya ada pertempuran kecil di depan kita. Kal melihat umpan video pada kendaraan operasi dan benar-benar terkejut. Lebih dari 20 jeep lapis baja mengejar truk tugas berat berlubang peluru itu. Dia kemudian melihat jejak jeep terbalik yang dibakar. Kal curiga dengan situasi itu. Agen-agen dari Divisi 13 ini benar-benar memiliki daya tembak yang kuat dan kuat. Tidak banyak tim operasi yang memiliki kemampuan bertarung sekuat itu yang dapat menyaingi militer modern. Tim yang lebih kecil memungkinkan fleksibilitas yang lebih besar dalam operasi. Biasanya, tim operasi seperti itu dianggap yang terbaik dari jenisnya. Dia menekan shock awalnya. Setelah itu, dia menyipit dan mulai melihat ke sana kemari. Wina dan Yevan juga kagum dengan pemandangan di depan mata mereka. Sebuah truk berhasil menyelamatkan diri dari serangan jeep lapis baja. Juga, itu berhasil menghapus setengah dari jumlah musuh total. Mengejutkan bahwa truk masih bisa bergerak setelah menahan ribuan tembakan.
Meskipun truk itu hampir hancur, ia masih bisa bepergian dengan bebas seperti anjing liar yang memakai steroid. Truk itu telah mengalami semacam modifikasi. Sebuah granat meledak di baju zirah truk, namun ledakan itu hanya menyebabkan perubahan kecil, nyaris tidak merusak armor. Dalam situasi yang sama, kendaraan normal akan meledak menjadi beberapa bagian. Logam jenis apa itu? Terlalu kuat. Bahkan agen untuk divisi 13 pun bingung. Sejak kapan tim Zhang Wei memiliki kemampuan bertarung yang kuat? Mungkinkah seorang mekanik benar-benar meninggikan daya tembak sebuah tim? Jeep lapis baja mulai melarikan diri dari tempat kejadian dengan berbalik ke arah yang berlawanan. Mata Kal berbinar, dan dia memerintahkan, berikan dukungan api dan hancurkan segala sesuatu di sekitarnya. Asisten Kal memahami agenda tersembunyi di balik perintah Kal. Dia kaget tapi tetap menjalankan perintah. Area serangan dikunci. Tim kendaraan yang dilengkapi dengan peluncur misil bergerak maju, dan dalam sekejap, roket diluncurkan. Truk itu jatuh di dalam radius serangan rudal. Agen-agen dari divisi 13 bermata tajam dan mencari tahu apa yang Kal coba lakukan. Mereka sangat marah dan heran. Asisten perwira itu menjelaskan, sialan, kami salah menghitung radius serangan. Kata-kata seperti itu hanya cukup untuk menipu anak kecil. Agen dari divisi 13 tidak yakin, dan Qibai Jia yang marah berteriak, Kal, apa yang kamu pikir kamu lakukan? Kal tidak menjawab. Wajahnya tanpa ekspresi, dan matanya sedingin es. Sangat buruk, kalian bukan milik Hesla. Li Yalin bisa dengan jelas melihat knalpot roket yang menyala, yang juga menandakan kehancuran yang akan dihadapi tim mereka. Dia berteriak, mereka juga ingin mengirim kita ke surga. Komandan Hesla melakukannya dengan sengaja. Zhang Wei sangat marah. Meskipun ketegangan pasti terjadi selama operasi gabungan yang melibatkan berbagai negara, tidak ada yang mengharapkan komandan dari Hesla melakukan tindakan brutal seperti itu. Selain itu, ia bisa mengabaikan tanggung jawab dengan mengklaim bahwa itu adalah kecelakaan. Hanya kaum radikal yang akan menghasilkan tindakan tercela seperti itu, pembunuhan sekutu mereka dan pengabaian konsekuensi. Organisasi kriminal adalah musuh bersama 6 negara. Semua pihak menyetujui upaya kontra-terorisme. Namun, berbagai pihak yang terlibat bukanlah sekutu, dan beberapa bahkan memiliki konflik satu sama lain. Para petinggi bangsa-bangsa itu sok dan munafik. Mereka juga rela mengorbankan orang-orang di bawah mereka untuk mencapai tujuan mereka. Han Xiao fokus dan berteriak, Nitrobus. Li Yalin segera menekan tombol. Api biru muncul dari knalpot truk. Akselerasi truk meningkat secara eksponensial, bergerak maju seperti badak liar. Li Yalin ditekan keras ke kursinya oleh momentum yang melonjak. Roket mulai turun dengan cepat. 300, 200, 150 meter. Ledakan. Akhirnya, ledakan itu tiba dan menciptakan gelombang panas yang menghasilkan awan debu jamur. Asap menyala naik di dataran. Pada saat itu, semua orang kehilangan akal sehatnya. Suara ledakan melebihi jangkauan suara manusia. Seolah seluruh dunia terdiam. Yang tersisa hanyalah cahaya yang naik, yang menerangi langit malam. Segala sesuatu dalam radius pemogokan, terlepas dari kendaraan atau manusia, telah dihancurkan. Setelah 3 detik, dering tanpa henti menjadi terdengar. Kemarahan dan amarah tertulis di wajah para agen dari divisi 13. Kesedihan dapat diamati dari mata pembunuh di susu, nyala api hijau membakar diam-diam di dalam hatinya. Suara mendesing. Angin mulai melolong. Truk tugas berat muncul dari asap tebal yang gelap. Hanya sebagian kecil dari wadah itu yang hancur berantakan. Beberapa mesin dan aksesori telah direduksi menjadi besi tua. Mereka masih hidup. Agen dari divisi 13 terkejut. Li Yalin belum keluar dari keterkejutannya. Sebenarnya hanya beberapa meter saja. Mereka benar-benar beruntung telah lolos dari jari-jari serangan tepat waktu. Jika bukan karena dorongan nitro, semuanya akan lenyap ke udara. Han Xiao mengeluarkan darah dari tenggorokannya. Dia menderita luka-luka karena gelombang kejut ledakan. Hampir 200 HP telah hilang karena ledakan itu. Ledakan kedua telah mengirimnya menabrak dinding keras wadah itu, membuatnya harus membayar 50 HP lagi. Han Xiao masih merasa pusing dari gempa susulan. Setelah dorongan nitro, mesinnya kepanasan, tetapi masih berhasil bergerak maju hingga mencapai tentara Hesla. Setelah melihat lubang peluru yang tak terhitung jumlahnya di wadah, para prajurit Hesla bisa merasakan menggigil duri mereka. Pertarungan yang sulit yang mereka alami. Sayang sekali, mereka berhasil bertahan hidup. Kal mengerutkan kening dalam kekecewaan. Setelah Han Xiao turun dari truk, agen dari divisi 13 mulai berkerumun di depannya. Qibai Jia, yang berkeringat dingin, menghela napas lega setelah melihat bahwa Han Xiao masih hidup dan sehat. Kal berjalan menuju agen. Seketika, agen dari divisi 13 melotot marah padanya. Zhang Wei, mengenakan baju zirahnya, mengertakkan gigi dan bergerak menuju Kal.
Para prajurit di samping segera mengangkat senjata mereka dan menunjuk agen. Asisten petugas berteriak, "Apa yang kamu inginkan? Mundur. Aku ingin penjelasan." Zhang Wei berteriak. "Penjelasan? Bagaimana kekanak-kanakan?" Kal mengabaikan Zhang Wei dan melirik Han Xiao. Dia bertanya dengan sembrono, di mana musuh yang ditangkap? Mati. Perintah Kal untuk menyerang lebih awal dari waktu yang ditentukan telah menyebabkan bahaya besar bagi mereka. Dua musuh yang ditangkap juga telah terbunuh. Lebih penting lagi, Kal telah mencoba membunuh mereka. Jelas bahwa dia telah melakukan hal-hal ini dengan sengaja. Han Xiao menutup matanya untuk menyembunyikan dinginnya es di dalamnya. Kurasa tidak ada lagi bukti. Kal mengerutkan kening dengan ekspresi tidak puas. Sikapnya yang buruk membuat para agen dari Divisi 13 semakin marah. Namun, mereka cukup rasional untuk tetap tenang seperti mereka, pada akhirnya, di tanah asing yang dikelilingi oleh tentara dari Hesla. Qi Baijia tidak bisa menahan amarahnya dan berkata, "Bersiaplah untuk ditanya oleh Divisi 13. Kal tidak peduli. Divisi 13 tidak memiliki yurisdiksi atas dirinya. Terlebih lagi, yang terjadi hanyalah kecelakaan, tidak ada bukti yang membenarkan bahwa dia sengaja melakukannya. Paling-paling, ia akan ditegur oleh para diplomat asing. Dia tidak harus menghadapi hukuman nyata. Jika dia berhasil menghancurkan pangkalan Dark Crow Valley, itu benar-benar akan menjadi prestasi besar. Dengan bantuan para pendukungnya, ia sangat mungkin dipromosikan menjadi tokoh terkemuka bagi kaum radikal di pemerintahan. Tidak peduli bagaimana Divisi 13 mengeluh tentangnya, para petinggi di Hesla akan berada di sana untuk menangkis keluhan-keluhan ini." Kal berpikir dalam hati. Setelah itu dia menunjuk Han Xiao dan berkata, bahwa dia ke petugas medis. "Biarkan mereka memeriksa lukanya." Petik 2. Han Xiao tidak memiliki ekspresi di wajahnya. Dia mengikuti petugas medis ke kendaraan logistik. Semua lukanya disebabkan oleh kejutan pada tubuh lembutnya. Dengan daya tahannya, dia akan pulih dengan cepat dengan jumlah istirahat yang cukup. Karena itu, ia memberhentikan petugas medis. Kendaraan logistik menyalakan mesinnya. Pasukan Hesla melanjutkan kemajuan mereka. Han Xiao menggelengkan kepalanya, menutup matanya, dan kemudian mulai berbaring di tempat tidurnya. Dia belum tidur sejak kemarin. Sekarang adalah waktu yang tepat baginya untuk tidur. Suara tembakan bisa didengar. Han Xiao adalah penidur ringan, dan dia membuka matanya. Dia turun dari kendaraan dan menyadari itu tengah malam, sekitar jam 3 sampai jam 4 pagi. Pada titik ini, pasukan Hesla telah tiba di perbatasan sektor siaga tinggi di pangkalan Dark Crow Valley. 6 sektor siaga tinggi tidak hanya terdiri dari penjaga-penjaga dan patroli, ada juga mekanisme pertahanan besar seperti benteng dan pos jaga yang dibentengi dengan pasukan musuh. Jika terjadi perang, pasukan Hesla harus melewati 6 sektor siaga tinggi sebelum mereka mendekati markas itu sendiri. Han Xiao, yang sekarang dengan divisi logistik, jauh dari medan perang. Han Xiao bertanya kepada dua prajurit yang berjaga di sisinya, bagaimana situasi di medan perang. Salah satu tentara menjawab, semuanya berjalan lancar. Pasukan kami telah berhasil mencapai sektor keempat. Petik 2. Han Xiao mengangguk, dan tepat ketika dia akan melanjutkan, kedua prajurit menghalangi jalannya. "Kolonel ingin kamu beristirahat dan pulih dari cederamu di sini." Setelah mendengar itu, Han Xiao menyadari bahwa dia sengaja dipenjara di sini oleh kolonel. Han Xiao mengerutkan kening dan bertanya, "Di mana teman-teman aku?" "Petugasmu juga menugaskan kami untuk menjagamu dan memastikan bahwa kamu cukup istirahat." Han Xiao mengerti niat Qi Baijia. Dia tidak ingin Han Xiao mengambil risiko hidupnya lagi. Pada akhirnya, Han Xiao hampir terbunuh oleh peluru kendali. Qi Baijia ingin menjauhkan Han Xiao dari medan pertempuran. Langkah seperti itu lebih baik untuk rencanaku, Han Xiao berpikir. Han Xiao menoleh dan melihat truk sedang ditarik pergi. Misi pelarian hampir menghancurkan seluruh truk. Tanpa perbaikan penuh, truk itu pasti tidak akan dapat digunakan. Mata Han Xiao tiba-tiba bersinar sebelum dia berjalan menuju truk tugas berat. Dua prajurit yang menjaganya memungkinkannya untuk melakukannya. Han Xiao bebas pergi kemana saja selama dia menjauh dari medan perang di zona logistik. Dia memasuki wadah dan menemukan bahwa semua peralatan penting masih ada. Hanya mayat kedua prajurit yang ditangkap yang dibuang. Han Xiao mengeluarkan set komunikasi dari kotak dan menyesuaikannya dengan frekuensi Lin Yao. "Lin Yao, apakah kamu masih hidup?" "Tentu saja, tapi jangan sial." Suara Lin Yao yang tidak bersahabat terdengar dari lubang suara. "Bagaimana situasinya sekarang?" "Kami sedang mempersiapkan retret." Rupanya, menurut atasan di pangkalan, pasukan yang ditempatkan di sekitar pangkalan semuanya dikerahkan untuk melawan pasukan Hesla. "Aku belum menemukan jalan mundur mereka. Sepertinya aku harus mengikuti perintah untuk menemukan rute yang tepat." "Oh, aku juga berhasil menemukan informasi palsu yang dikumpulkan Yevan. Mekanisme dan penyebaran pertahanan antara sektor ketiga dan keenam itu benar.
Namun, sektor pertama dan kedua berbeda. Jika pasukan Hesla menyerang sesuai dengan informasi yang diberikan Yevan, mereka pasti akan menderita kerugian besar. Petik 2. Apakah kamu sudah memberitahu mereka? Tidak, kamu adalah orang pertama yang menghubungiku. Itu bagus. Jangan katakan itu kepada orang-orang Hesla. Petik 2. Lin Yao bingung dan bertanya, kenapa begitu? Han Xiao mengatakan kepadanya serangkaian peristiwa yang telah terjadi sebelumnya. Setelah mendengar insiden misil-misil, darah Lin Yao mulai mendidih karena amarah. Itu terlalu banyak. Kal mengungkapkan niatnya untuk melenyapkan sekutu-sekutunya, jadi tidak lagi logis bagi Divisi 13 untuk terus membantunya dalam operasi dan meminimalkan kerugiannya. Kecerdasan yang diberikan Han Xiao bertujuan untuk menghilangkan Pan Kuang dan Ji Jie, yang merupakan anggota bernilai tinggi dari organisasi kriminal. Hanya penghapusan yang berhasil dari mereka yang akan memastikan keberhasilan misi. Kal memperlakukan mereka seolah mereka hanyalah alat. Sekarang saatnya bagi Han Xiao untuk membalas. Mereka menginginkan laporan intelijennya, dan dia menginginkan pasukan mereka. Kedua belah pihak hanya menggunakan satu sama lain untuk keuntungan mereka. Selama pasukan Hesla menyelesaikan misi dengan menggunakan kecerdasannya, dia tidak bisa tidak peduli tentang jumlah pasukan yang hilang. Apa yang tidak diharapkan Han Xiao adalah niat Kal untuk membunuh mereka. Sudah waktunya untuk perubahan rencana. Mata Han Xiao berbinar cerah. Pagi selalu merupakan waktu terbaik dalam sehari. Demikian juga, pagi juga waktu terbaik untuk bertempur. Malam sebelumnya, pasukan Hesla berhasil membersihkan sektor siaga keempat. Kal telah memerintahkan pasukannya untuk beristirahat selama 1 jam sebelum melanjutkan kemajuan mereka pada cahaya pertama. Mereka ingin mencapai pangkalan dalam satu serangan terakhir. Saat matahari terbit, pasukan Hesla bertempur melawan musuh di sektor siaga ketiga. Boom, boom, boom. Ledakan tak berujung itu menggelegar, dan enshrouded medan pertempuran dalam asap. Seluruh hutan hancur oleh hujan peluru dan serangan artileri, peluru bekas yang berserakan di mana-mana. Para prajurit dari Hesla, ditambah dengan kendaraan lapis baja, berhasil menjatuhkan mekanisme pertahanan di tempatnya. Satu demi satu, benteng, pos penjaga, dan parit dihancurkan. Informasi yang diperoleh Yevan sangat bermanfaat. Mekanisme pertahanan musuh praktis tidak berguna melawan serangan. Pasukan berhasil mengamankan tujuan mereka dengan kerugian minimal. Para prajurit sangat gembira karena kemenangan mereka tidak pernah senyaman sebelumnya. Terus maju. Mari kita hancurkan 2 sektor siaga tinggi yang tersisa dalam satu kesempatan. Petik 2. Kal diliputi kegembiraan. Begitu pasukan yang percaya diri memasuki sektor siaga tinggi kedua, situasi yang menguntungkan mulai berbalik. Tidak lama setelah melangkah ke sektor siaga tinggi kedua, pasukan Hesla menghadapi serangan musuh pertama mereka. 2 kendaraan lapis baja dan lusinan tentara dihancurkan oleh ranjau yang tersembunyi. Dan itu, pada kenyataannya, hanya hidangan pembuka. Para prajurit Hesla segera hancur total. Jumlah korban tewas terus meningkat, dan ada jebakan dan penyergapan di mana-mana. Kecerdasan Yevan praktis tidak berguna pada tahap ini. Mengikuti informasi palsu yang diberikan menyebabkan kerugian yang lebih besar. Berbagai peleton itu benar-benar bingung. Kecerdasan tentang 4 penyeleksi siaga tinggi pertama telah memungkinkan militer Hesla berhasil menembus dalam dan akhirnya memasuki zona penyergapan yang ditandai Ji Jie. Korban meningkat secara eksponensial. Kal mengalami campuran keterkejutan dan kemarahan. Ekspresi wajah Wina berubah. Memang, informasi yang mereka peroleh hanyalah umpan, prediksi Han Xiao benar. Mereka memang bertanggung jawab atas kerugian besar. Yevan menggelengkan kepalanya dan berkata, musuh terlalu licik dan kejam. Mereka rela mengorbankan nyawa rekan-rekan mereka sendiri untuk memikat kami. Hampir tidak mungkin untuk melihat melalui rencana mereka. Mungkin, itulah keuntungannya berada di sisi pertahanan. Organisasi kriminal tidak takut untuk mati-matian. Namun, tindakan semacam itu tidak layak untuk pihak kita. Gerakan Kal terlalu radikal, dia seharusnya mendengarkan Han Xiao dan kurang cemas dengan penempatannya. Petik 2. Dia memandang rekan satu timnya yang penyesalan dan menghela nafas. Pada titik ini, Kal melihat tentaranya jatuh satu demi satu. Dia memiliki ekspresi yang tidak nyaman. Apa yang seharusnya menjadi situasi pelayaran yang mulus telah berbalik. Kemenangan mudah telah terbalik, menjadi bencana total. Bahkan jika mereka berhasil menang dalam pertempuran, itu akan menjadi kemenangan yang mahal. Pasukan Hesla, yang menghadapi kekalahan langsung, menderita kerugian besar, dan kemajuan mereka berlangsung dengan kecepatan siput. Tiba-tiba, seorang pria berwajah muram yang memegang parang panjang di tangannya muncul dari sisi musuh. Dia dikelilingi oleh gelombang energi dingin dan transparan yang memiliki kemiripan dengan api. Udara di sampingnya berubah ketika dia berlari ke arah pasukan Hesla. Para prajurit segera mulai menembakkan senapan mereka, tetapi lelaki itu berlari ketika ia berlari dan dengan cepat memotong parangnya. Peluru yang mendekat hancur oleh tebasan dan jatuh ke tanah. Petinju bayaran.
Sementara para prajurit masih shock, pria itu menerobos kerumunan. Dalam hitungan detik, combo tebasan kuat dari parang mengkilap memotong banyak tentara Hesla menjadi beberapa bagian. Darah menyembur kemana-mana, dan anggota badan, kepala, dan torso yang patah bisa terlihat di seluruh tanah. Pria itu berdiri dengan keyakinan di tengah lautan merah. Pan Kuang. Semua agen tercengang. Pan Kuang adalah orang yang bertanggung jawab atas pangkalan Dark Crow Valley dan pejabat eksekutif organisasi kriminal. Selain itu, ia telah berhasil membunuh banyak orang kuat dan memiliki catatan pertempuran yang hebat di Darknet. Berdasarkan catatan pertempurannya di Darknet, Pan Kuang sangat mahir dengan parangnya. Gaya bertarungnya berasal dari gaya Ruilan, dan ia dikenal sebagai jiwa pisau. Cahaya yang dipantulkan oleh bilahnya yang mengilat biasanya adalah hal terakhir yang dilihat musuh yang terbunuh. Kendaraan lapis baja itu menyesuaikan posisinya. Peluru yang lebih besar ditembakkan dari laras yang disesuaikan kembali di Pan Kuang. Pan Kuang mulai melompat dengan gerakan luar biasa cepat dan menghindari tembakan masuk dengan merunduk di balik pohon. Tidak mungkin bagi prajurit biasa untuk secara akurat melacak posisi Pan Kuang. Lebih sering daripada tidak, dalam sekejap mata, Pan Kuang akan menghilang tanpa jejak, dan semua tembakan yang ditembakkan akan meleset. Pan Kuang dapat bergerak di sekitar medan pertempuran dengan mudah dan tanpa hambatan substansial. Seperti mesin penuai yang merenggut nyawa, Pan Kuang membunuh satu prajurit demi satu. Dia bahkan berhasil memotong 2 truk lapis baja terbuka dan membunuh tentara di dalam kendaraan. Selama ada tempat perlindungan yang menawarkan perlindungan terhadap peluru, Superwoman bisa melepaskan kekuatannya yang luas dan menyebabkan kerusakan besar. Energi yang dimilikinya melindungi tubuhnya, dan bubuk mesiu dan peluru biasa tidak dapat menyebabkan kerusakan yang berarti. Superwoman kelas D bisa bertempur sendirian dan melarikan diri dengan mudah setelah pertarungan. Superwoman C kelas memiliki kekuatan kolosal dan tubuh besi yang bisa menahan serangan senjata dan kanon. Mereka dapat menyebabkan kerusakan besar pada semua medan dan dapat menghancurkan sebuah bangunan dengan tangan kosong dengan mudah. Superwoman kelas C adalah level terendah di galaksi. Itu juga memiliki judul, Prajurit Kosmik Dasar. Planet yang berbeda di galaksi memiliki medan gravitasi dan kondisi atmosfer yang berbeda. Seorang manusia super kelas C akan mampu menginjakkan kaki di sebagian besar planet. Itu normal untuk spesies tertentu yang hidup dalam kondisi galaksi yang lebih keras untuk memiliki tubuh manusia super kelas C sejak lahir. Namun, ada sangat sedikit superhumans kelas C di Aquamarine. Superhumans di planet ini adalah yang berperingkat rendah. Kelas Superhuman Pan Kuang adalah E+, satu tingkat lagi dari menjadi kelas D. Dia mampu dengan mudah mengalahkan kelompok tentara Hesla di medan hutan yang rumit. Seorang Superhuman memiliki kemampuan bertempur tunggal yang kuat, dan mereka sering menggesek untuk membunuh komandan pasukan tertinggi atau menyusup ke musuh untuk menyabot operasi. Tentara di jalan itu terbunuh oleh Pan Kuang yang maju. Jelas bahwa Pan Kuang bepergian ke arah Kal. Kal berhasil masuk ke radar naluri pembunuh Pan Kuang, yang membuat Kal merasa sangat tidak nyaman. Dia tidak memiliki rasa aman bahkan ketika dia dilindungi dengan ketat oleh pasukannya, jadi dia segera memerintahkan, luncurkan roket pelacak termo. Sebuah kendaraan lapis baja yang dilengkapi dengan peluncur rudal tiba, dan beberapa roket yang dikunci ke Pan Kuang ditembakkan. Pan Kuang mengitari hutan dengan cepat, dan roket menabrak pohon. Roket terakhir berhasil melewati celah di antara batang pohon dan menuju Pan Kuang. Dengan mengerutkan kening, Pan Kuang menghentikan langkahnya. Dia mengambil beberapa tanah dan memegang parang dengan kedua tangannya. Ada gelombang energi yang tak terlihat mengelilingi pedang. Dia memotong parang di roket. Tebasan cepat berhasil mengenai sisi roket pada waktu yang tepat. Kekuatan dari serangan mengubah arah roket, dan jalurnya diubah. Roket itu menabrak pohon besar yang berjarak 20 meter dan terbakar. Pan Kuang sedikit disorientasi oleh gelombang kejut ledakan. Jika Han Xiao ada di sana, dia akan melihat bahwa kerusakannya lebih dari 20 poin kesehatan. Setelah menyadari bahwa bahkan roket tidak berguna melawan Pan Kuang, Kal melihat agennya. Niat Kal untuk menempatkan agen untuk melindungi dirinya jelas. Ayo pergi. Wina berteriak, dan agen Hesla bergerak maju bersamanya. Agen dari Divisi 13 mengamati dari satu sisi. Operasi gabungan tidak lagi masuk akal setelah apa yang telah dilakukan Kal, oleh karena itu, mereka tidak akan membantu. Setelah mengetahui bahwa agen-agen dari Hesla telah memasuki pertempuran, Pan Kuang segera menyarungkan parangnya dan mundur. Dia tidak ingin ditahan oleh para agen. Suara tembakan bergema di hutan ketika peluru ditembakkan keluar dari senjata agen. Bilah mengkilap itu melesat melewati. Cahaya terpantul dari permukaan bilah, peluru yang ditembakkan ke Pan Kuang dipotong menjadi 2. Meskipun Pan Kuang beroperasi dengan kecepatan lebih rendah dari peluru terbang, ia berhasil mengantisipasi jalur peluru dan menempatkan parangnya di tempat yang tepat. Refleksnya cepat. Pan Kuang tetap tanpa ekspresi saat dia berbalik dan menghilang ke hutan. Dalam serangan ini, Pan Kuang berhasil membunuh ratusan tentara musuh dan menghancurkan beberapa kendaraan lapis baja.
Moral para prajurit Hesla berada pada titik terendah. Mereka telah menderita banyak korban, dan kelelahan awal yang diakumulasi dari serangan pada 4 sektor sebelumnya mulai mengambil korban. Situasi memaksa Kal untuk memperlambat serangan meskipun dia tidak mau melakukannya. Jijie mengamati situasi di garis depan dari monitornya. Sektor siaga tinggi kedua turun, dan pasukan Hesla bergerak menuju sektor akhir. Bahkan jika pasukan Hesla menderita kerugian besar, mereka masih lebih unggul dari penjaga keamanan bersenjata di pangkalan. Namun, semuanya terkendali. Setelah Pan Kuang kembali, Jijie mengunci pintu yang menuju pangkalan. Bahkan jika musuh berhasil menjatuhkan basis eksternal, mereka tidak akan dapat menemukan basis internal. Selanjutnya, Jijie juga bersiap untuk memberikan hadiah besar kepada tentara Hesla di luar pangkalan internal. Asisten Direktur, kapan kita akan mundur? Sekarang, kata Jijie. Staf pangkalan dalam berkumpul di depan pintu lorong rahasia ketiga. Lin Yao dan Lambert berada paling jauh dari yang lain. Ketika tidak ada yang melihat, mereka akan saling menginformasikan intelijen kritis. Orang asing akan berpikir bahwa mereka hanya mengobrol santai. Ledakan. Benteng terakhir hancur berkeping-keping oleh meriam mini tank. Para penjaga bersenjata yang tersisa hanya punya satu pilihan, mundur ke pangkalan. Semua garis pertahanan hancur, dan Kal akhirnya mengendur dari ketegangan. Dua sektor terakhir mengalami kerugian lebih dari 70% dari yang diperkirakan. Atasan Kal pasti akan kurang terkesan ketika mereka melihat laporan pertempuran. Musuh dibiarkan dengan pangkalan terakhir, dan mereka tidak punya tempat untuk mundur. Apakah kita akan membiarkan pasukan beristirahat sebentar? Tanya asisten perwira. Kal duduk dalam pemikiran yang mendalam, dan dia tiba-tiba teringat laporan intelijen Han Xiao. Disebutkan bahwa ada pangkalan dalam dan juga jalan keluar rahasia. Seketika, dia merasa bahwa itu adalah kesempatan baginya untuk meningkatkan catatan pertempurannya. Dia tidak ingin menyia-nyiakan satu momen pun untuk mengurangi peluang musuh melarikan diri. Karena itu, ia mengeluarkan perintah dengan keyakinan. Mulai serangan segera. Ingatlah untuk mencari secara menyeluruh di fasilitas, terutama ruang penyimpanan. Pasti ada pintu tersembunyi di suatu tempat yang dapat membawa kita ke pangkalan dalam musuh. Petik 2. Perintah itu dikonfirmasi, dan para prajurit yang masih belum pulih dari guncangan pertempuran sebelumnya mendapatkan kembali semangat mereka dan memasuki pangkalan untuk memusnahkan musuh yang tersisa. Pangkalan itu sangat kecil, dan pertempuran terjadi di gang-gang sempit. Suara tembakan tak berujung bisa terdengar sepanjang pertempuran berlarut-larut. Kami menemukan ruang penyimpanan, tetapi tidak ada pintu tersembunyi yang bisa dilihat. Hanya ada dinding beton yang kokoh. Kami juga menguji bahan peledak kami di dinding. Petik 2. Mungkin ada yang salah dengan laporan intelijen. Kal mengerutkan kening. Dia memanggil asistennya dan berkata, bawalah agen-agen dari divisi 13 di sini. Juga, tangkap aku Han Xiao. Aku ingin bertanya kepada mereka tentang laporan intelijen yang mereka kirimkan. Petik 2. Sementara pertempuran di garis depan masih berlangsung, Han Xiao, yang berada di zona logistik jauh dari medan perang, mengamati situasi dengan penuh perhatian. Han Xiao telah melihat banyak pertempuran tingkat tinggi yang melibatkan penghancuran seluruh planet dalam permainan. Dibandingkan dengan pertempuran itu, pertempuran saat ini, pertempuran tingkat rendah yang terjadi di tanah, memberi Han Xiao dorongan adrenalin yang lebih besar. Suara tembakan dan aroma bubuk mesiu memberikan tampilan yang lebih baik dari kebrutalan dan suasana perang dibandingkan dengan pertempuran yang sebelumnya disaksikan Han Xiao, yang hanya melibatkan sinar energi diam dan kanon plasma. Han Xiao duduk di wadah truk, sementara dua penjaga-penjaga masih menjaga kendaraan dengan erat. Mereka sangat curiga bahwa Han Xiao berniat untuk melarikan diri. Suara Lin Yao dapat didengar dari lubang suara Han Xiao. Brother Xiao, kita akan mundur bersama dengan tim inti musuh. Aku telah menanam virus di sistem mereka, jadi kami sekarang dapat menghentikan komunikasi mereka kapan saja. Petik 2. Kerja bagus. Oh, Paman Lambert membuat penemuan baru. Struktur internal pangkalan sangat kuat, dan mungkin tahan ledakan. Petik 2. Han Xiao mengerutkan kening, dan setelah mengumpulkan sedikit informasi, dia tiba-tiba menyadari bahwa pangkalan eksternal disamarkan sebagai umpan, atau lebih tepatnya, kuburan. Mungkin ada tumpukan bahan peledak yang disembunyikan, dan begitu para penyerbu masuk ke dalamnya, bahan peledak itu akan dipicu untuk membunuh mereka semua. Juga, ledakannya akan cukup kuat untuk menghancurkan basis eksternal dan mengubur semua yang ada di dalamnya, sehingga membuat basis internal lebih terpisah. Petik 2. Rencana yang sangat cerdik. Han Xiao menghela nafas. Bahkan jika dia melaporkan situasinya sekarang, itu sudah terlambat. Juga, Han Xiao tidak punya niat untuk melakukannya. Dia akhirnya mencapai tahap akhir rencananya. Han Xiao bangkit dan mulai mengepak barang-barangnya. Dia memindahkan semua aksesori dan komponen mekanis penting dari wadah ke dalam tasnya. Tas itu terisi penuh. Han Xiao kemudian berkata kepada dua penjaga-penjaga, bisakah kalian membantu aku membawa beberapa barang ini?
Mereka cukup berat. Petik 2. Kedua pasukan naik truk tanpa sadar untuk membantu Han Xiao membawa tasnya. Saat mereka menekuk tubuh mereka, Han Xiao mengambil tindakan. Dengan dua pukulan kuat ke leher para prajurit, keduanya jatuh ke tanah tanpa mengeluarkan suara. Han Xiao menutup pintu wadah, dan dia diam-diam berganti pakaian polisi dan melepas topeng yang dia kenakan. Setelah itu, dia mengaktifkan topeng dan menggunakannya untuk mengubah penampilannya. Dia membawa tas dan berjalan keluar dengan percaya diri. Dia bisa berbaur dengan tim logistik tanpa ada yang memperhatikan. Asisten Kal segera bergegas kembali. Semua orang dari divisi 13, kecuali Han Xiao, hadir, katanya. Kal kaget. Dia menghilang. Dua penjaga-penjaga yang seharusnya merawatnya ditemukan tidak sadarkan diri. Aku bertanya kepada tim logistik, dan tidak ada yang melihat Han Xiao di sekitar. Petik 2. Kal ingin melanjutkan pembicaraan, tetapi ada ledakan gemuruh di udara, yang membuatnya melompat secara refleks. Dia segera mulai mencari sumber suara. Gunung itu bergerak, dan seolah-olah gempa telah melanda. Semua orang ketakutan. Pangkalan Dark Crow Valley telah meledak. Seluruh pangkalan hancur, dan pintu masuk utama ditutup rapat oleh bebatuan yang jatuh. Ratusan tentara elit dimakamkan. Pergantian peristiwa jelas membuat marah Kal. Pasukan telah jatuh ke perangkap musuh tepat saat kemenangan sudah di depan mata. Tak terhitung nyawa yang diklaim, dan pangkalan itu juga dihancurkan. Ini sangat mengurangi nilai kemenangan. Kal tahu bahwa, sebagai komandan pasukan, dia akan menghadapi banyak reaksi. Kal memiliki pandangan suram, dan dia memikirkan saran Han Xiao. Jika dia mengindahkan nasihat, dia bisa mencegah kerugian besar. Tetapi bahkan jika dia memiliki kesempatan untuk memilih lagi, Kal merasa bahwa dia masih akan membuat pilihan yang sama. Dia benar-benar frustrasi dan melampiaskan frustrasi di dinding kendaraan komandan. Pasukan telah menderita kerugian besar, dan Kal bisa merasakan sakit di hatinya. Dia kemudian memberikan beberapa perintah untuk meningkatkan moral pasukan yang sedih. Setelah agen dari divisi 13 tiba, Kal berkata dengan wajah muram, rekan setimu menghilang. Apa yang sebenarnya terjadi? Petik 2. Han Xiao menghilang lagi, orang bisa dengan jelas melihat perubahan ekspresi di wajah para agen. Mengapa kata, lagi? Qi Baijia merasakan kosong di benaknya. Sialan, Han Xiao selalu melakukan hal seperti itu. Zhang Wei dan Li Yalin sangat tenang. Seolah-olah mereka sudah terbiasa. Itu benar-benar normal bagi Han Xiao untuk melakukan tugasnya sendiri tanpa meminta persetujuan. Seseorang harus membiasakan diri dengannya. Dia mungkin sedang dalam perjalanan untuk menciptakan beberapa masalah baru. Jika Han Xiao tidak mendapatkan kecerdasan kritis, kamu akan dengan bodohnya berpikir bahwa kamu telah berhasil menghancurkan markas, padahal pada kenyataannya, kamu hanya berhasil menghancurkan wilayah luar. Kamu bahkan tidak akan menyadari bahwa musuh telah melarikan diri. Petik 2. Kal merenungkan, dan tentu saja, dia akan berpikir bahwa operasinya adalah sukses total, dan jika pangkalan Dark Crow Valley berhasil mengembalikan dirinya di masa depan, dia akan menjadi yang pertama bertanggung jawab. Informasi apa lagi yang bisa kalian tawarkan? Kal bertanya dengan cemas. Zhang Wei, yang berusaha keras untuk menekan kebenciannya pada Kal, berteriak, dua teman kami mundur bersama dengan musuh. Setelah mereka mengkonfirmasi jalur mundur musuh, mereka akan mengirimkannya kepada kami. Petik 2. Mata Kal berbinar dan langsung berkata, beritahu aku segera setelah kamu menerima berita apapun. Dia tidak mengira Han Xiao akan mencapai begitu banyak dalam operasinya. Pasukannya menderita terlalu banyak kerugian dalam pertempuran sebelumnya, jadi dia perlu menebus kesalahannya dengan berhasil menghilangkan inti dari kekuatan mundur musuh. Ada kawasan yang jauh dari perhatian semua orang di pinggiran 10 km jauhnya dari pangkalan Dark Crow Valley. Pan Kuang, Ji Jie, dan lebih dari 200 anggota inti keluar dari jalan rahasia melalui kendaraan mereka. Kendaraan membawa barang-barang logistik dalam jumlah besar dan juga berisi informasi berharga tentang pangkalan. Kurasa Hesla berpikir bahwa mereka telah memenangkan pertempuran. Ji Jie tertawa terbahak-bahak. Pan Kuang melihat dan berkata, jangan lengah. Ji Jie mengangguk dan memerintahkan tim untuk maju lebih cepat. Mereka perlu melakukan perjalanan 2 jam lagi untuk mencapai hanggar rahasia yang menampung beberapa helikopter Black Harrier dan pesawat kargo kecil. Lin Yao dan Lambert menerima pesanan Zhang Wei dari earphone mereka. Mereka saling memandang dan tahu sudah waktunya bagi mereka untuk menyerang. Lin Yao mengeluarkan tablet dan mengaktifkan virus aktif yang ditanam di jaringan komunikasi musuh. Sela. Semua orang dikejutkan oleh jeritan tajam di earphone mereka. Mereka segera mengeluarkannya dari telinga mereka. Ji Jie tidak puas. Ketika dia sedang berbicara tentang perintah armada kendaraan untuk berhenti dan memeriksa set komunikasi, dia mendengar serangkaian suara mesin mendekati dari segala arah. Rawan, ekspresi Pan Kuang segera berubah. Dia mendorong Ji Jie, yang belum bereaksi,
ke tanah. Setelah Pan Kuang menyelesaikan tindakan ini, ada gelombang tembakan. Peluru menghujani armada dari segala arah. Granat yang meledak itu membalikkan kendaraan armada. Api dan cahaya yang menyilaukan bisa terlihat. Lambert menyeret Lin Yao dari kendaraan. Mereka berguling ke arah vegetasi di samping untuk menghindari serangan langsung. Jijie tidak percaya bahwa jebakannya telah ditemukan oleh penjajah. Siapa yang membocorkan informasi itu? Menjalankan. Tidak ada waktu untuk kekecewaan. Jijie diseret ke hutan dengan cepat oleh Pan Kuang. Carl, yang memimpin pasukannya dari hutan, merasakan kegembiraan yang luar biasa. Pasukannya telah mengelilingi inti dari musuh yang mundur, dan dia tahu itu adalah kesempatan emas baginya untuk membalikkan keadaan. Di kejauhan, Han Xiao, yang telah mengubah penampilannya, mengemudi jeep sendirian. Dia memegang termosensor di tangannya dan sedang mencari zona pertempuran. Dia dengan cepat menemukan sasarannya, Pan Kuang dan Jijie, yang telah berhasil melarikan diri dari pengepungan yang berat. Pasukan yang berhasil menyusul Pan Kuang dihancurkan tanpa ampun oleh kemampuan bertarungnya yang kuat. Han Xiao menguntit mereka berdua dari jarak 100 meter dengan bantuan termosensornya. Sebuah jeep mendekat. Pan Kuang melihat ke belakang. Dia hampir tidak bisa melihat jeep yang mengikuti mereka di hutan lebat, dan suara samar mesin jeep bisa terdengar. Pan Kuang ingin menghancurkan jeep. Namun, setiap kali jaraknya dari jeep memendek, Han Xiao akan mengubah arah dan meningkatkan jarak di antara mereka lagi. Jeep itu seperti iritasi. Pan Kuang berpikir Han Xiao mengoperasikan jeep pengintaian yang melaporkan lokasi mereka kembali ke musuh. Juga, mereka berharap seluruh pasukan akan mengikuti mereka, dan karena itu, mereka takut berhenti bergerak. Pan Kuang, yang menyeret Jijie melarikan diri, bisa merasakan penipisan energinya dengan cepat. Kita hanya perlu mencapai hanggar. Helikopter akan membantu kita melarikan diri. Pan Kuang tahu bahwa itu satu-satunya cara untuk melarikan diri. Meskipun Pan Kuang sendiri adalah manusia super, ketakutannya dikelilingi oleh pasukan musuh yang besar mendorongnya untuk meningkatkan kecepatannya. Dia gagal menyadari bahwa Jijie sangat lelah. Setelah mengejar selama sekitar 20 menit, kedua belah pihak jauh dari garis depan. Waktunya tepat. Han Xiao bisa merasakan tekad bulat. Dia mengubah arahnya dan pergi ke depan targetnya dengan bantuan peta yang dia curi dari Departemen Logistik. Jeep itu melaju dengan kecepatan sangat tinggi, dan Han Xiao mengendarai tebing setinggi 10 meter yang berjarak 2 km jauhnya, yang pasti akan dilewati targetnya. Mesin berhenti, dan Han Xiao mengeluarkan semua perlengkapannya. Dia memasukkan lengan kirinya ke lengan mekanik ringan yang dimodifikasi dan menempelkan kotak yang menaungi baju besi yang bisa dikontrol secara magnetis di pinggangnya. Dia memasukkan Berserk Eagle ke dalam kotaknya dan kemudian mengubur 10 bahan peledak-ledakan tertunda dalam bentuk lingkaran dengan radius 5 meter. Seutas benang tipis berderet melalui cincin pengaman bahan peledak-ledakan yang tertunda, sehingga sedikit tarikan akan mengaktifkan semuanya. Han Xiao mengambil senapan sniper yang bersumber dari tim logistik dan berbaring di atas batu. Dia memiliki pandangan yang jelas tentang lembah dan mengarahkan senapannya ke arah target yang diharapkan akan tiba. Dia menahan napas dan fokus dengan keras. Jijie terengah-engah. Wajahnya pucat karena berlari. Dia bukan manusia super, jadi dia memiliki stamina yang terbatas. Jika bukan karena Pan Kuang, dia akan runtuh sejak lama. Pan Kuang berteriak tanpa emosi, jangan berhenti, musuh bisa mendekat kapan saja. Kita perlu mencapai hanggar sesegera mungkin. Petik 2. Mereka berdua keluar dari hutan dengan cepat. Gunung-gunung terbentang di depan mereka. Jijie merasakan kakinya bergetar sebelum jatuh ke tanah. Dengan terengah-engah, dia berkata, aku tidak bisa lari lagi. Pan Kuang mengerutkan kening. Dia sedikit kesal, tapi dia tahu dia tidak bisa meninggalkan Jijie. Kakak Jijie adalah penanggung jawab seluruh jaringan intelijen organisasi kriminal. Bawa aku di punggungmu, itu. Jijie tengah menjalani hukumannya ketika sebuah tembakan senjata terdengar di udara. Pan Kuang bereaksi dengan cepat dan menunduk ke belakang. Namun, dia bukan target tembakan. Kepala Jijie didorong ke belakang seolah-olah sebuah pukulan telah dilemparkan kepadanya. Ada lubang berdarah di pipi kirinya. Lubang itu begitu besar sehingga memungkinkan peluru itu jatuh di tengkorak Jijie, menghancurkan pipi kirinya. Darah dan daging berceceran di mana-mana. Ekspresi Jijie membeku saat dia jatuh ke tanah. Dia tidak menunjukkan tanda-tanda kehidupan lagi. Pembunuhan 2 selesai. 100% energi dikeluarkan. Kamu mendapatkan 4000 EXP. Murid-murid Pan Kuang terbatas. Dia mengeluarkan parangnya dan berlari ke arah sumber tembakan. Pan Kuang mendekat. Han Xiao memukul pelatuk senapan. Rantai peluru melompat keluar dari laras dan menembus udara, menuju ke arah target. Seolah-olah Pan Kuang memiliki kemampuan merasakan binatang buas. Dia selalu mengubah posisinya sebelum Han Xiao melepaskan tembakan. Han Xiao melepaskan total 13 tembakan, dan Pan Kuang mengelak 9 di antaranya.
4 peluru yang tersisa kehilangan momentum mereka setelah mengenai pedang itu. Peluru-peluru itu dipantulkan oleh energi pelindung Pan Kuang, dan total kerusakannya hanya 80 HP. Superhuman kelas tinggi akan memiliki kemampuan bertahan yang lebih kuat. Senjata dan amunisi biasa tidak berguna melawan Pan Kuang. Daya tembak senjata biasa dari suatu tempat menunjukkan tingkat umum peradaban tempat itu. Dengan dibukanya versi yang lebih tinggi dan lebih banyak peta, peningkatan senjata biasa akan mengikuti. Namun, jelas bahwa hari seperti itu belum tiba. Jarak antara Pan Kuang dan Han Xiao menyusut dengan cepat, dan Han Xiao bisa melihat hawa dingin yang mematikan di mata Pan Kuang. Sialan, dia cepat. Han Xiao mengutuk dengan lembut dan melemparkan senapannya ke samping. Dia menarik benang di tangannya dan mengaktifkan bahan peledak-ledakan yang tertunda lalu berpura-pura melarikan diri. Pan Kuang jauh lebih cepat dan naik tebing dalam beberapa langkah. Dia melangkah ke lingkaran penyergapan dan merasakan ada sesuatu yang salah. Wajahnya berubah, dan dia melompat ke udara. Bilahnya yang mengkilat berputar di bawah tubuhnya. Seolah-olah dia sedang mengendarai badai, mendorongnya naik ke langit. Ledakan. 10 bahan peledak meledak bersama, dan Pan Kuang dilalap api. Garis bawah garis bawah garis bawah. Bahan peledak-ledakan yang tertunda menghasilkan kerusakan 34 HP untuk Pan Kuang. Perlindungan kerusakan diperhitungkan. Bahan peledak-ledakan yang tertunda memberikan kerusakan 37 HP ke Pan Kuang. Pan Kuang sedikit terbakar. 10 pesan muncul di antarmuka, dan setelah sekilas, Han Xiao mengkonfirmasi bahwa serangkaian ledakan telah memberikan lebih dari 400 kerusakan HP ke Pan Kuang. Garis bawah garis bawah garis bawah. Karena level kamu memperoleh beberapa informasi tentang musuh. Nama, Pan Kuang. Level, 38. Kelas, Agen LV10, Amatir Pugilis LV10, Stormblader LV10. Atribut, 65 STR. Dex, Akhir, INT, MYS, 8C, 7 Luk. HP. Energi. Peringkat energi, 687. Nilai, E+. Spesialisasi. Teknik penghilang pisau amatir, +10 titik serangan saat menggunakan bilah atau parang. Soul of the Windy Blade, Blade itu adalah perpanjangan dari anggota tubuh kita, dengarkan baik-baik nafas angin. Petik 2 tanda tanya tanda tanya. Tanda hubung tanda tanya. Keahlian, bila pertahanan angin LV, 6, Wind Gliding Steps LV, 4. Peralatan. Bila pengiris angin. Kelas, hijau. Kerusakan, 44-47. Panjang, 0,87 meter. Berat, 10,2 pound. Keterangan, pisau paduan yang diproduksi oleh Pandai Besi Master, sangat kuat. Efek tambahan, Windy Blade, tekstur halus, kecepatan serangan +3%. Tepi kuat, pisau tajam, +3% kerusakan tambahan pada benda logam. Ada perbedaan besar dalam level. Juga, banyak informasi tidak diketahui. Namun, Han Xiao tidak sepenuhnya bergantung pada statistik keras. Dari kinerja Pan Kuang, terbukti bahwa ia memiliki kekuatan dan ketangkasan menyerang yang tinggi, dan sisi lemahnya adalah kesehatannya yang terbatas. Sudah pasti bahwa ledakan telah mengambil 20% dari kesehatan awal Pan Kuang. Selanjutnya, Pan Kuang telah menghadapi pertempuran yang sulit sebelumnya dan menghabiskan 1 jam dalam pelarian dari musuh-musuhnya, karena itu, dia tidak dalam kondisi terbaiknya untuk berkelahi. Aku memiliki probabilitas lebih tinggi untuk menang. Han Xiao melihat pengalaman yang dia kumpulkan di antarmuka, dan itu setinggi 520.000 poin. Dia menyalurkan semua poin pengalaman untuk meningkatkan levelnya. Seperti roket, Han Xiao dengan cepat naik 4 tingkat. HP-nya dinaikkan menjadi 985, hampir melebihi 1000. Dia telah berlatih teknik pelatihan energi 48 kali, dan energinya berhasil mencapai 390 poin. Dia hanya membutuhkan sedikit lebih banyak untuk mendapatkan 4 peningkatan level terus-menerus dan meningkatkan energinya menjadi 540 poin, yang melebihi patokan LV, 5 dari 400 poin. Itu akan memungkinkan peningkatan baru dalam semua atribut lainnya. Kekuatan, daya tahan, ketangkasan, dan kecerdasannya masing-masing meningkat sekitar 10%. Sisa poin pengalaman disalurkan ke tembakan meluncur berkelanjutan. Garis bawah garis bawah garis bawah. Level 2, sedikit peningkatan efek kemampuan. Wosh. Pan Kuang muncul dari api, dan ia hangus dari kepala sampai ujung kaki. Dia tampak babak belur, dan matanya tertuju pada Han Xiao seperti serigala yang jengkel. Dia menggeram dan menggeser kakinya seolah sedang meluncur. Dalam sekejap mata, dia mengayunkan pedangnya dengan amarah dalam upaya untuk menghancurkan bajingan yang telah menyerangnya.
Cahaya dari bilah menyala, dan Han Xiao mundur 3 langkah. Kecepatan Han Xiao mengejutkan Pan Kuang. Han Xiao menghindari tebasan dari Pan Kuang dan mengeluarkan Berserk Eagles-nya. Dengan kecepatan serangannya yang meningkat, dia menembakkan pistol. Peluru, yang memiliki inti besi, langsung menuju dada Pan Kuang. Pan Kuang menggerakkan parangnya bola-balik, dan peluru-peluru itu terbelah. Hanya satu peluru yang berhasil mengenai dadanya, tetapi energi besar Pan Kuang menurunkan momentum peluru. Peluru itu tersangkut di antara otot-ototnya. Han Xiao menyadari bahwa peluru biasa tidak banyak berguna. Dia segera mengganti majalah untuk putaran yang eksplosif tinggi. Pan Kuang memanfaatkan momen ini untuk mendekati lebih dekat. Beraninya kamu mengganti majalah tepat di depan mataku. Apakah kamu lelah hidup? Petik 2. Mengganti majalah di depan pugilis adalah pertanda pengalaman pertempuran yang tidak memadai. Pan Kuang, dengan ekspresi menyeramkan di wajahnya, menebas ke tenggorokan Han Xiao. Dia mencoba menembus leher Han Xiao seolah itu hanya sepotong daging ditusuk sate. Pan Kuang tahu bahwa Han Xiao tidak bisa mengelak dari tebasannya. Ding! Ujung bilah berhasil menyentuh tenggorokan Han Xiao, tetapi terhalang oleh sisik logam. Murid-murid Pan Kuang terbatas. Kapan baju besi ini muncul? Han Xiao merasa sedikit mati lemas. Meskipun baju besi yang dapat dikendalikan secara magnetis dapat menahan goncangan, masih ada kekuatan sisa yang mendarat di tubuhnya. Dia mengangkat pistol dan mulai menembak terus-menerus. Pan Kuang memblokir peluru dengan pedangnya lagi. Kali ini, putaran eksplosif tinggi meledak saat bilah menyentuh ujungnya, dan nyala api menyelimuti tubuh Pan Kuang dan membakarnya. Peluru apa ini? Jantung Pan Kuang berdetak kencang. Dia menyalurkan energinya untuk menghilangkan api tetapi tidak berhasil. Api oranye tidak bisa dilepaskan, dan kulitnya terbakar dengan keras. Dia hanya bisa menarik energinya untuk melindungi tubuhnya. Itu menghasilkan sejumlah besar energi yang dikeluarkan. Putaran dengan daya ledak tinggi sangat mudah merekat. Oleh karena itu, mereka dapat menyebabkan kerusakan substansial dan berkelanjutan. Pan Kuang memiliki pertahanan yang tinggi, sehingga HP-nya jatuh pada tingkat yang sangat lambat. Namun, menggunakan putaran ledakan tinggi masih lebih efektif daripada putaran normal. Setidaknya, yang pertama menyebabkan penurunan HP Pan Kuang. The Berserk Eagles mengeluarkan peluru dari posisi miring. Ketika ada peluru terakhir yang tersisa, Han Xiao menggunakannya untuk memulai tembakan meluncur terus-menerus. Pada saat itu, pakaian Pan Kuang terbakar habis, dan rambutnya juga mulai terbakar. Harga yang harus dibayar Han Xiao adalah ketahanan dari baju besi magnet, yang jatuh setelah tebasan Pan Kuang yang tak kenal ampun dan kuat. Han Xiao fokus dengan keras. Dengan mengorbankan pukulan kuat lainnya, dia menyingkirkan Berserk Eagles dan mengeluarkan parang yang bisa ditarik. Dia memegang parang di tangan kanannya dan lengan mekanik di tangan kirinya. Seolah-olah orang barbar telah mengambil alih tubuhnya, dia memiliki keberanian seekor binatang buas yang tidak takut mati. Dia siap memberi Pan Kuang pertarungan keras, yang juga kemungkinan besar akan berdarah. 3 item yang dilengkapi dengan Han Xiao semua bisa digunakan sebagai perisai, dan sebagai perbandingan, Pan Kuang sangat dirugikan karena dia hanya bisa menggunakan tubuhnya untuk membela serangan Han Xiao. Namun, pada kenyataannya, Pan Kuang terus mendapatkan tanah. Untuk sebagian besar waktu, Han Xiao hanya bisa melakukan serangan ke Pan Kuang setelah menerima 7 tebasan. Kemampuan bertarung dari 2 individu itu terlalu jauh. Pan Kuang adalah petinju yang sah, dan teknik bertarungnya lebih kuat daripada Han Xiao dengan cepat. Teknik pertarungan jarak dekat Han Xiao dianggap sebagai lelucon oleh Pan Kuang. Jika bukan karena perlengkapan yang dia lengkapi, Pan Kuang tidak akan terluka oleh serangan Han Xiao. Kamu ingin melawanku dari dekat. Tidakkah kamu berpikir bahwa kamu sedang merayu mati? Pan Kuang tidak dapat memahami bagaimana Han Xiao berani menantang seorang petinju petualang jarak dekat. Dalam benaknya, dia menganggap tindakan seperti itu sangat arogan. Han Xiao menantang kekuatan terbesar Pan Kuang dengan kelemahan terbesarnya. Tebasan ke wajah Han Xiao menghasilkan luka dalam yang berdarah deras. Han Xiao telah melepas topengnya sebelum pertempuran karena dia takut itu akan hancur dalam pertempuran. Dia mengungkapkan penampilan aslinya, dan Pan Kuang mengenalinya. Han Xiao adalah pengkhianat yang melarikan diri dari organisasi belum lama ini, Zero. Mengapa nomor 0 menyerangnya di sini? Pan Kuang tidak tahu, dan dia tidak peduli. Dia hanya tahu bahwa pria di depannya adalah musuh, dan yang ingin dilakukan Pan Kuang hanyalah merenggutnya sampai mati. Kekuatan dari tebasan mengejutkan tubuh Han Xiao beberapa kali. HP-nya menurun, tetapi dia tetap tenang. Alasan dia berani melawan Pan Kuang dari dekat adalah karena dia memiliki keyakinan pada dirinya sendiri. Tembakan, ledakan, dan serangan sebelumnya telah berhasil menurunkan HP Pan Kuang sebesar 700 hingga 800 poin. Di bawah perlindungan armor yang dapat ditarik yang dikontrol secara magnetis, HP-nya hanya turun 300 poin. Armor berhasil mencegah kerusakan total setidaknya 150 titik HP. Armor itu bahkan tidak dimaksudkan untuk dipakai oleh Han Xiao di levelnya saat ini.
Armor itu memiliki pertahanan 75 poin. Itu kuat dan bermanfaat bahkan hingga level 40-50 yang lebih tinggi. Han Xiao sangat bergantung pada zirah itu. Dengan zirah itu, dia memiliki kemampuan untuk bertarung dengan lawan dari level yang jauh lebih tinggi. Han Xiao mengunci tangannya dan meraih tangan Pan Kuang yang memegang pisau. Pan Kuang tidak takut. Dia memutar lengannya dengan fleksibel dan melepaskan diri. Pada saat yang sama, dia memberi Han Xiao tebasan lagi, yang mendarat di lengan mekanik yang ringan. Jika tidak untuk paduan platinum, lengan mekanik akan lama hancur menjadi potongan-potongan dan pecahan. Han Xiao dengan penuh perhatian menemukan bahwa Pan Kuang memiliki momen singkat setelah setiap serangan ketika dia melambat. Pan Kuang secara naluriah berusaha menghemat energinya. Dia mulai merasa lelah. Dia menggunakan terlalu banyak energinya dan kehilangan atribut tambahannya. Dia tidak lagi tajam. Mata Han Xiao mulai berkedip, dan ketajamannya yang tajam memungkinkannya menemukan kelemahan Pan Kuang saat dia menunggu telah tiba. Dia memilih opsi pada antar mukanya. Karakter baru, Norsa Connor. Garis bawah garis bawah garis bawah garis bawah. Kartu panggilan untuk karakter telah digunakan. 1/1 kartu digunakan. Kartu telah habis dan akan hilang. Pan Kuang melihat bayangan samar di punggung Han Xiao. Seorang individu bermata menakutkan muncul dalam kabut berwarna pelangi. Pan Kuang merasa bahwa individu itu tampak akrab. Siapa itu? Dia terlihat seperti Norsa. Belum lama mati Norsa. Apa yang sedang terjadi? Pan Kuang terkejut dan ingin kembali, tetapi semuanya sudah terlambat. Dia menyerah pada ilusi dan lumpuh. Garis bawah garis bawah garis bawah. Memindai. Pemindaian selesai. Target memiliki INT kurang dari 50. Ilusi berhasil. Pan Kuang adalah seorang LV 38 pugilis dengan kelincahan dan kekuatan serangan yang tinggi. Oleh karena itu, hampir tidak mungkin untuk kecerdasannya melebihi 50. Jika Han Xiao benar-benar sial dan Pan Kuang memang memiliki kecerdasan yang lebih tinggi dari yang diharapkan, Han Xiao akan memiliki pilihan selain mengundurkan diri untuk nasibnya. Ilusi itu membingungkan Pan Kuang, yang sama sekali tidak siap untuk itu. Semua serangan dari ilusi dapat memberikan kerusakan nyata pada Pan Kuang, tetapi pada akhirnya, Pan Kuang memiliki level yang relatif tinggi, jadi dia tidak akan dikalahkan jika Han Xiao hanya mengandalkan ilusi. Tanpa ragu-ragu, lengan mekanik ringan Han Xiao menuju sel 44 dengan Pan Kuang, yang menampung bagian tubuhnya yang paling rentan. Megalot. Kekuatan mekanik meningkat sebesar 30% secara instan, dan pukulan itu mendarat tepat pada target. Bioner Pan Kuang meledak. Han Xiao telah mempelajari langkah ini setelah mengamati serangkaian kaset. Dia telah mendapatkan langkah legendaris ini dari The Faraway Home of the Warrior, The Third Twilight. Begitu gerakan diaktifkan, bahkan langit akan bergetar. Han Xiao tidak punya waktu untuk melihat pesan di antar muka. Dia perlu memanfaatkan periode ketika Pan Kuang terganggu oleh ilusi untuk menangani kerusakan sebanyak yang dia bisa. Han Xiao segera mengaktifkan kompresor tekanan di telapak lengan mekanik. Telapak tangannya mengalami getaran tiba-tiba, dan gelombang kejut dikirim. Darah merembes keluar dari kulit Pan Kuang, dan sebuah segitiga merah darah dapat dilihat pada jongkok Pan Kuang. Tentu saja, tangan kanan Han Xiao juga digunakan. Menggunakan parang yang dipegang di tangan kanannya, Han Xiao menikam keras ke dada Pan Kuang tanpa ragu-ragu. Pan Kuang masih terpengaruh oleh ilusi, dan dengan demikian, energi pelindung yang melindungi tubuhnya tidak ada. Tusukan itu berhasil menembus Pan Kuang. Han Xiao kemudian meraih Berserk Eagles-nya dan menempelkan laras pistol tepat di tempat jantung Pan Kuang berada. Dia menggunakan langkahnya yang melayang-layang untuk menyeret Pan Kuang mundur bersamanya. Han Xiao terus menembak, dan semua peluru masuk ke tubuh Pan Kuang. Darah menyembur keluar. Ada bunyi api dari bara api yang menghanguskan daging manusia. K. Semua peluru di majalah dikeluarkan, dan Pan Kuang akhirnya bangun. Rasa sakit yang tajam mengirim Pan Kuang ke amarah yang menggelegar, dan wajahnya memelintir kesakitan. Dia menebas perut Han Xiao dengan keras. Tampaknya Pan Kuang menginginkan mata ganti mata. Han Xiao menggunakan energinya untuk mengendalikan baju besi yang dapat ditarik untuk melindungi dirinya dari serangan. Meskipun dia dilindungi, guncangan dari pemogokan masih membuat Han Xiao pucat. Dia bisa merasakan gelombang energi dingin yang naik sampai ke dahinya melalui tulang punggungnya. Menahan rasa sakit, Han Xiao memperluas jangkauan lengan mekanik untuk menekan keras ke kepala Pan Kuang. Pan Kuang terlempar ke tanah bola balik. Bagian belakang kepala Pan Kuang, setelah bersentuhan dengan tanah berkali-kali, mulai berdarah deras, membentuk genangan darah di tanah. Ditambah dengan geraman kesakitan, Pan Kuang berusaha keras untuk membalas dengan memotong parangnya dengan histeris. Tebasan itu mendarat di baju besi Han Xiao, dan HP-nya terus berkurang. Retak 100 angin. Pan Kuang berteriak dengan gagah sebelum pedangnya tiba-tiba memelototi. Han Xiao terkejut dan segera mundur.
Pada saat ini, ledakan cahaya muncul dari blade yang mengiris angin. Mereka mengepung Pan Kuang seperti tornado. Tanda garis miring yang tak terhitung jumlahnya bisa terlihat di tanah sekitarnya. Han Xiao menderita serangan langsung, dan armornya kehilangan daya tahan. Langkah ini memiliki radius kerusakan yang terlalu besar bagi armor untuk menawarkan perlindungan penuh. Setiap bagian yang tidak terlindungi oleh zirah itu berubah berdarah. Ada serangkaian kerusakan yang ditimbulkan pada Han Xiao, dan masing-masing berjumlah 40 poin. Cahaya dari bila terus menyala selama sekitar 3 detik sebelum menghilang. Han Xiao mundur sekitar 10 meter. Dia menarik napas dalam-dalam. Tetesan yang mengandung darah dan keringat menetes ke bawah saat dia menatap Pan Kuang. Serangan sebelumnya pasti menghabiskan banyak energi Pan Kuang. Juga, periode pendinginan untuk langkah itu pasti panjang, karena itu, Pan Kuang tidak akan dapat menggunakannya dalam waktu dekat. Pan Kuang menopang tubuhnya menggunakan pisau dan berdiri. Dia tampak mengerikan, dan tubuh bagian bawahnya berantakan. Ada tanda-tanda peluru hangus di dadanya, dan bara masih membakar tubuhnya, mengeluarkan bau arang yang terbakar. Rasa terbakar dan berdarah membuatnya terus mengalami kerusakan, dan orang tidak bisa membayangkan bagaimana tubuhnya yang rusak terlihat dari dalam. Parang yang bisa ditarik masih menempel di dadanya. Wajahnya bahkan tampak lebih mengerikan. Hidungnya patah dan penyok ke dalam, dan tengkoraknya terlihat dari belakang kepalanya. Dia tampak seperti hantu buas. Hantu buas. Hantu buas itu menatap tajam ke arah Han Xiao. Han Xiao tampak khawatir. Dia siap untuk menggunakan semua poin tambahannya untuk meningkatkan daya tahannya. Itu kartu truf lain yang dipegangnya. Angin mendero membawa pasir, sementara, pada saat yang sama, tampaknya membawa atmosfer pembunuh. Kepala Pan Kuang terkulai ke bawah, dan dia berhenti bernapas. Tanda terakhir kehidupan dihancurkan oleh luka bakar. Pan Kuang seperti seekor unta yang jatuh ke tanah oleh sepotong rumput. Garis bawah garis bawah garis bawah garis bawah garis bawah. Kamu membunuh Pan Kuang LV 38, 21.000 EXP didapat. Musuh yang terbunuh adalah 10 tingkat di atas kamu. Kamu memperoleh pengalaman 280% tambahan senilai 58.800 poin. Tingkat kontribusi individu kamu adalah 99%. Kamu mendapatkan tambahan 58.212, 99% poin EXP. Pembunuhan 3 selesai. Tingkat kontribusi adalah 99%. Kamu memperoleh 79.200 EXP. EXP total 158.500. Itu adalah keuntungan total Han Xiao dari keberhasilan pembunuhan Pan Kuang. Kemenangan melawan lawan dari level yang lebih tinggi dapat menghasilkan hadiah tambahan. Untuk mengaktifkan hadiah tambahan seperti itu, lawan yang dikalahkan harus setidaknya 5 tingkat lebih tinggi. EXP tambahan sesuai dengan tingkat kontribusi masing-masing anggota tim karena sebagian besar misi adalah tantangan tim. Jika ada anggota tim yang gagal memenuhi kriteria yang disebutkan, seluruh tim akan kehilangan hadiah tambahan. Tindakan seperti itu menyoroti pentingnya kerjasama yang baik, dan kecurangan dari para pemain dicegah. Ini juga mencegah terjadinya pemuat bebas yang lintar terhadap upaya orang lain. Han Xiao akhirnya santai dan duduk di tanah. Dia kemudian berbaring, membiarkan sinar matahari menerpa wajahnya. Dia menutup matanya dengan damai dan menikmati ketenangan dan keheningan setelah pertempuran, seolah semua kerusakan dan kehancuran tidak ada. Tiba-tiba sebuah pikiran muncul di benaknya, dan dia segera melompat dan memeriksa celananya. Han Xiao kecil di celananya baik-baik saja. Dia menghela nafas lega. Untungnya, naga tidur di celananya tidak rusak sama sekali. Setelah istirahat singkat, Han Xiao mulai memeriksa kerusakan. Tingkat daya tahan untuk semua peralatannya telah turun secara drastis. Semua peledak-ledakan yang tertunda telah digunakan. HP-nya sudah mulai pulih, dan kerusakan keseluruhan berada dalam harapannya. Han Xiao berjalan ke mayat Pan Kuang, yang masih dalam posisi tegak. Dia mencari barang jarahan dan menemukan benda keras di saku Pan Kuang. Dia mengeluarkannya dan menemukan bahwa itu adalah perangkat komunikasi dari organisasi kriminal. Han Xiao berpikir sejenak dan memutuskan untuk mengaktifkan perangkat. 10 detik kemudian, gambar virtual dari kepala organisasi kriminal muncul. Jijie, sudahkah kalian mundur dengan sukses? Kepala suku itu setengah kata-katanya ketika dia menyadari bahwa ada sesuatu yang salah dengan gambar yang ditransmisikan dari sisi lain. Itu adalah Han Xiao. Kepala mengubah ekspresinya segera dan menatap Han Xiao. Mengapa kamu di sini? Zero menggunakan perangkat komunikasi Jijie, dan jelas bahwa pangkalan itu telah hancur total. Kemungkinan besar, Pan Kuang sudah mati. Kamu memiliki keberanian untuk menghubungi aku. Seru kepala marah itu. Yo, sudah lama sekali tidak melihatmu, Han Xiao tertawa. Jika merasa aneh bahwa Han Xiao sedang berbicara dengannya seperti seorang teman yang sudah lama hilang. Kepala itu tidak bisa memikirkan jawaban dengan segera, jadi dia berhenti sejenak.
Kepala itu kemudian bertanya, di mana kamu mendapatkan informasi rahasia itu? Itu adalah teka-teki terbesar dalam pikiran kepala suku. Mengapa kamu pikir aku akan memberitahumu jawabannya? Han Xiao menjawab dengan angkuh. Apakah kamu pikir kamu dapat merusak kekuatan organisasi dengan cara seperti itu? Dasar bodoh. Balas kepala itu. Aku menyabotase 4 markasmu. Aku bisa menghancurkanmu dengan mudah dengan tanganku. Aku menyabotase 4 markasmu. Ada banyak pejabat eksekutif dalam organisasi. Kamu tidak akan lama di luar sana. Aku menyabotase 4 markasmu. Ah, terlalu marah. Dari nada kata-kata kepala suku, terdengar seolah-olah dia sedang mengunyah logam dan setiap kata dipenuhi dengan tekad untuk membunuh Han Xiao. Tidakkah kamu berpikir bahwa kamu akan dapat melarikan diri dari cengkeraman kami dengan menjanjikan kesetiaanmu pada Star Dragon? Orang-orangku akan menghancurkan setiap tulang dan tendon di dalam kamu begitu mereka menangkapmu. Petik 2. Han Xiao mulai tertawa. Setelah itu, dia meniup C1 uman ke kepala. Datang dan temukan aku jika kamu bisa. Hahaha. Ketua benar-benar marah setelah mendengar kata-kata penghinaan Han Xiao. Dia ingin mengatakan sesuatu, tetapi sebelum dia bisa, Han Xiao menghancurkan perangkat komunikasi. Layarnya gelap. Kata-kata kemarahan kepala itu tersangkut di tenggorokannya. Dia gemetar karena marah. Tingkatkan karunia di 0 menjadi 5 juta dolar. Karunia meningkat 5 kali lipat. Han Xiao menghapus senyumnya. Menggoda kepala itu bukan hanya hiburan acak. Organisasi kriminal terikat untuk mengirim anggota ke ibu kota barat untuk menemukannya. Mereka tidak akan beristirahat sampai dia mati. Situasinya tampak tidak menguntungkan baginya, tetapi dalam kenyataannya, ternyata tidak. Karena, Han Xiao tidak pernah ingin kembali ke Star Dragon. Ini rencananya yang sebenarnya. Awalnya, Han Xiao menoleh ke Star Dragon untuk mencari suaka sementara dari organisasi kriminal dan memiliki motif untuk meningkatkan keterampilan. Dia sudah lama berencana menggunakan facial simulator sebagai cara untuk melarikan diri. Begitu dia memiliki simulator wajah, hampir tidak mungkin bagi organisasi kriminal untuk menemukannya. Dia tidak perlu lagi khawatir ditemukan dan ditangkap, yang berarti dia bisa pergi kemanapun dia mau. Dia tidak ingin dibatasi pada daerah di mana selalu ada risiko membuat marah kepala negara. Selain itu, ia bisa menyesatkan organisasi kriminal sehubungan dengan keberadaannya. Bagi mereka untuk memusatkan semua perhatian mereka pada Star Dragon. Itu pasti tidak menyenangkan untuk Han Xiao. Tentu saja tidak. Bahkan jika dia ingin meminjam kekuatan dan sumber daya Star Dragon untuk menghancurkan organisasi kriminal, dia tidak perlu lagi menempatkan dirinya di bawah kendali pemerintah. Tentu saja, Star Dragon tidak sepenuhnya mempercayainya meskipun perlakuannya ramah padanya. Mereka telah menanamkan pelacak GPS yang sangat terpisah di teleponnya yang dienkripsi, yang telah dia temukan sejak lama. Akhirnya tiba saatnya dia melucuti senjatanya. Itu 3 bulan terakhir sebelum beta terbuka. Dia perlu naik level dengan cepat dan mengumpulkan lebih banyak sumber daya. Ada banyak sekali misi di planet ini, dan dia sangat menghargai setiap dari mereka. Dia telah mengumpulkan sumber daya yang cukup saat bekerja dengan Divisi 13. Sekarang saatnya untuk menjatuhkan kepura-puraannya yang tulus terhadap Star Dragon dan bermain solo. Dia sekarang bisa pergi kemanapun dia inginkan di planet yang luas ini. Rencananya sangat cermat dan terkait erat. Di mata Han Xiao, hubungannya yang menyenangkan dengan Star Dragon tidak cukup untuk meyakinkannya untuk tinggal di tempat yang tidak memiliki potensi untuk menjadi lebih kuat. Selanjutnya, begitu mereka mencapai versi 2.0, bahkan 6 negara dan organisasi kriminal akan menjadi lemah. Entitas-entitas ini sekarang kuat dan stabil dan dapat bertarung satu sama lain melalui cara terbuka dan rahasia. Namun, saat bencana tingkat planet melanda planet ini, mereka akan menyadari bahwa kepentingan individu mereka kosong dan tidak berarti dibandingkan dengan kelangsungan hidup seluruh peradaban. Status mereka sekarang seperti gelembung warna-warni yang terbang di bawah sinar matahari, mereka bisa dengan mudah meledak dengan sedikit tusukan. Versi 1.0 belum dimulai. Ini akan berlangsung selama 7 bulan dalam kehidupan nyata, yang berarti sekitar 3,5 tahun dalam waktu permainan. Selain itu, waktu, dalam game, antara pembaruan versi akan berlangsung selama 1 tahun. Ini berarti bahwa aku masih 5 tahun lagi dari Undead Crisis. The Undead Crisis adalah bencana besar. Akan lebih baik bagi aku untuk menghindari permulaannya di awal versi 2.0, yang akan menjadi periode paling berbahaya dan kacau. Ini berarti bahwa dalam 5 tahun ini, aku harus menggali semua hal yang bermanfaat bagi aku di planet ini dan kemudian menemukan cara untuk meninggalkan planet ini untuk sementara waktu. Han Xiao berpikir keras. Tiba-tiba, pesan baru ditampilkan di antarmuka. Garis bawah 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 garis bawah.
Misi KAM, hancurkan basis lembaga gagak gelap tingkat penyelesaian 100%. Tingkat kontribusi 72%. Kamu memperoleh 36.000 EXP. Misi berakhir. Tampaknya pasukan Heslean baru saja menyelesaikan pertempuran. Han Xiao cukup puas dengan hasilnya. Dia hanya akan mendapatkan tingkat penyelesaian 40 hingga 50% jika dia tidak membunuh Pan Kuang dan geng. Adalah sepadan dengan kesulitan untuk menyusup sendiri dan menanam dua mata-mata di pangkalan, yang memungkinkannya untuk memantau pergerakan musuh sepanjang waktu. Inilah alasan dia menerima tingkat kontribusi dan penghargaan yang begitu tinggi. Garis bawah 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 garis bawah. Misi Camp Destroyer Pangkalan Lembah Gagak Hitam telah selesai. Kamu selesai. Pengintaian I. Pengintaian 2. Dark Crow Forest Assassin. Konflik langsung. Pembunuhan 2. Pembunuhan 3. Hancurkan Dark Crow Valley Base. Menghitung statistik misi. Perhitungan selesai. Peringkat kinerja, luar biasa. Reputasi dengan Star Dragon Strategic Defense Department meningkat 1120. Hubungan saat ini, persahabatan, 1370 per 3000. Reputasi dengan organisasi Germinal berkurang 500. Hubungan saat ini, kebencian, minus 1500 per 3000. Kamu menerima peringkat kinerja luar biasa, tambahan 50% EXP, 18.000, hadiah acak X1. Jenis hadiah acak sedang diputuskan. Tidak percaya ada hadiah acak. Sepertinya aku cukup beruntung kali ini. Han Xiao sangat senang. Misi berskala besar dan misi seri akan merilis peringkat kinerja setelah selesai. Probabilitas peringkat yang sangat baik yang memicu penghargaan acak hanya 30%, jadi itu agak tidak biasa. Sistem akan memutuskan terlebih dahulu jenis hadiah acak yang akan diterima pemain, bisa berupa apa saja, seperti EXP, peralatan, keterampilan, poin stat, atau poin bakat. Kemudian, pemain dapat memilih pilihan yang disediakan di bawah hadiah. Garis bawah 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 garis bawah. Kamu menerima jenis hadiah acak, kemampuan bawaan. Pengacakan. Pengacakan selesai. Silakan pilih satu opsi dari yang berikut ini. Tubuh yang diperkuat, HP plus 400, abnormalitas resistance plus 4%. Kecepatan cepat, agility plus 6, kecepatan serangan plus 5%. Roh yang diperkuat, misteri plus 5, ketahanan kemauan plus 8%. Han Xiao memegang dagunya dan mulai berunding. Ketiga kemampuan memiliki efek biasa-biasa saja. Strengthened Body meningkatkan poin kesehatan, jadi itu lebih cocok untuk pemain tank. Biasanya, dia melakukan serangan jarak jauh, dan dia masih memiliki setelan magnet untuk melindungi tubuhnya, jadi dia tidak memerlukan HP tambahan untuk saat ini. Cepat tampak baik. Agility memengaruhi banyak aspek serangan jarak jauh, termasuk akurasi, kecepatan kritis, dan kecepatan gerakan, DL. Kemampuan ini berpotensi meningkatkan output serangannya hingga 8 hingga 10%. Spirit yang diperkuat hanya berguna untuk penyihir dan paranormal. Han Xiao memilih demikian cepat. Garis bawah 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 garis bawah. Kamu memperoleh kemampuan bawaan, klik pacet. Han Xiao melihat antar mukanya. Dia masih memiliki 12 statistik tidak ditugaskan yang dia dapatkan dari naik level. Dia kemudian menambahkan semuanya ke dalam intelijen. Inteligensinya sekarang menjadi stat tertinggi, berdiri di 88 poin. Ada peningkatan 1,8% di quest A-Class Fall of the Germinal. Meskipun itu tidak terlihat seperti peningkatan yang signifikan untuk saat ini, Xiao Han tahu bahwa potensi keuntungan di masa depan akan jauh lebih besar, setidaknya 10 hingga 15% lebih banyak. Karena Dark Crow Valley Base adalah titik kontak terdekat bagi pemain masa depan untuk bergabung dengan organisasi Germinal. Tanpa itu, banyak pemain, nyata, akan bergabung dengan KAM yang lebih dekat dan lebih nyaman bagi mereka. Ini akan sangat berisi tingkat ekspansi organisasi Germinal dalam waktu dekat. Kepala Germinal masih tidak menyadari pentingnya pangkalan ini, dia hanya kecewa dengan hilangnya basis besar yang biasa. Intel dari Han Xiao mengizinkan kekuatan lain kesempatan untuk menyerang organisasi Germinal. Kemajuan misi yang ia terima dari peristiwa semacam itu kurang dari serangan langsung sendiri berdasarkan perhitungan peringkat kontribusi. Tetapi jika dia bersikeras menyerang organisasi secara pribadi, kerusakan individu yang dia bisa hadapi tidak akan cukup untuk mengimbangi tingkat ekspansi organisasi.
Secara alami, pilihan terbaiknya adalah mendistribusikan massa yang dapat membahayakan organisasi. Kemajuan minimum yang dibutuhkan untuk misi Camp Destroyer hanya 20%. Tidak perlu baginya untuk mengejar kesempurnaan kalau ia berisiko kehilangan misi lainnya. Saatnya untuk mengubah metode memasok intel. Han Xiao menyipit. Setelah menyelesaikan misi, sudah waktunya baginya untuk mengerjakan hal-hal penting lainnya. Han Xiao pergi ke radio dan berbicara dengan Lin Yao. Bagaimana situasinya sekarang? Saudara Xiao, tentara Heslean telah merebut semua persediaan di Dark Crow Valley Base. Mereka juga menangkap beberapa ratus anggota mereka, termasuk Dormun. Sayangnya, 2 direktur, Pan Kuang dan Ji Jie, berhasil lolos. Petik 2. Di mana tentara sekarang? Mereka masih menyapu medan perang. Mereka mungkin akan mundur ke perbatasan besok. Petik 2. Baik, pesan diterima. Setelah pasukan Heslean selesai menyapu medan pertempuran, mereka mendirikan kemah di lokasi dan bersiap untuk penarikan keesokan harinya. Lin Yao dan Lambert melanjutkan untuk bertemu dengan yang lainnya, dan agen-agen Divisi 13 berkumpul untuk memuji mereka atas pekerjaan intel mereka yang luar biasa. Agen generasi muda sangat mampu, komentar Ma Qingyang. Xiao Linlin, rekan setimmu telah melakukan pekerjaan dengan baik, kata Di Susu. Sisanya ikut. Kalian melakukan pekerjaan yang sangat baik. Benar-benar terpuji. Petik 2. Kami bertindak di bawah arahan yang diberikan oleh Brother Xiao. Lin Yao merasa sedikit tidak nyaman dengan semua pujian itu. Rekan-rekan agen Divisi 13 menyadari bahwa Han Xiao lah yang pantas menerima semua pengakuan. Qi Baijia memutuskan untuk memuji kontribusi Han Xiao dengan kuat dalam laporannya. Namun, dia menyadari bahwa Han Xiao masih belum kembali. Hei, di mana dia? Dia mungkin tertunda oleh hal-hal tertentu. Saat langit berubah gelap, Han Xiao masih belum terlihat. Bagaimana dia masih belum kembali? Li Yalin bingung, jadi dia menyenggol Lin Yao untuk mendorongnya untuk menghubungi Han Xiao. Aku mencoba berkomunikasi dengannya lebih dari 40 kali, tetapi dia masih belum menjawab. Lin Yao kehabisan pilihan. Itu fajar. Tentara Heslean siap untuk kembali ke perbatasan, tetapi Han Xiao masih hilang. Agen Divisi 13 mulai membayangkan kemungkinan terjadinya kejadian aneh seperti itu. Zhang Wei tiba-tiba berpikir, apakah mungkin Han Xiao sudah pindah kembali ke perbatasan? Ini mungkin. Han Xiao selalu bergerak sendiri. Dia mungkin berpikir bahwa tidak perlu baginya untuk bertemu dengan mereka sekarang. Semua orang merenungkan kemungkinan ini. Semua agen mengikuti tentara kembali sementara kekhawatiran ini tetap ada di pikiran mereka. Pasukan Hesla tampak santai dan agak tidak disiplin dalam perjalanan kembali. Di tengah pasukan, Kolonel Kal sedang duduk di kendaraan komando. Dia sedang mempertimbangkan masalah yang sangat serius. Dalam misi ini, ia tidak memiliki kinerja yang luar biasa. Sebaliknya, ia membuat kesalahan kritis dalam keputusannya, yang mengakibatkan korban yang tidak perlu. Ini pasti akan mengarah pada evaluasi yang buruk dari kemampuannya oleh atasan. Dia harus secara artifisial meningkatkan signifikansinya dalam misi ini untuk mendapatkan lebih banyak manfaat untuk serangan ini. Jika aku dapat mengambil kredit untuk kontribusi Divisi 13. Kal punya ide. Dia mungkin bisa menulis di laporan bahwa dialah yang menginstruksikan Han Xiao untuk membawa 2 rekan timnya untuk memata-matai pangkalan yang memberi mereka intel kritis. Dalam skenario ini, signifikansinya sebagai kantor komando akan sangat meningkat. Ini bisa berhasil. Divisi 13 akan pergi begitu misi selesai. Mereka tidak mungkin datang ke Hesla dan mengekspos aku. Selanjutnya, laporan aku kepada atasan akan dirahasiakan dari orang lain. Tiba-tiba, ada keributan yang datang dari luar kendaraan, dan Kal menyadari bahwa pasukannya sudah berhenti bergerak. Kolonel, ada 2 mayat di depan kita. Mereka tampaknya adalah Pan Kuang dan Ji Jie. Petik 2. Kal kaget. Dia meninggalkan kendaraan dengan cepat untuk memeriksa mayat-mayat. Itu benar-benar 2 direktur pangkalan. Pasukan heran, dan mereka mulai mengobrol. Mereka ingat betapa kuatnya 2 direktur ini beberapa hari yang lalu, tetapi mereka terbunuh begitu saja. Siapa yang melakukan ini? Siapa yang meninggalkan mayat di sini? Kal berteriak. Tidak ada yang punya jawaban ketika pasukan saling memandang. Mereka baru saja menemukan mayat. Divisi 13 segera tiba di tempat kejadian setelah mendengar keributan. Mereka terlalu tercengang. Itu pasti ulah Han Xiao. Sulit dipercaya dia benar-benar berhasil. Tetapi mengapa dia menempatkan mayat-mayat itu di jalan? Ini hanya memberikan kredit gratis ke Hesleans. Petik 2. Kal berseri-seri dengan gembira, dia bisa mengklaim pujian karena membunuh para direktur. Dia melambai pada pasukannya untuk membungkus mayat-mayat dan membawa mereka kembali ke kemah. Saat pasukan menggerakkan mayat, suara ranjau darat yang diaktifkan terdengar.
Pasukan ketakutan, dan mereka dengan cepat melompat ke arah yang berbeda. Kal tertangkap basah. Dia hanya punya waktu untuk jatuh ke lantai. Namun, tidak ada ledakan setelah detik berlalu. Seorang prajurit pemberani berdiri dan pergi untuk menggali ranjau darat. Dia menimbangnya di tangannya dan menyadari bahwa itu sangat ringan. Ini bukan milikku yang sebenarnya. Semuanya kosong. Petik 2. Pasukan marah oleh lelucon. Ini sama sekali tidak lucu. Langkah yang sangat menyedihkan. Aku hanya pipis di celanaku. Agen-agen Divisi 13 memiliki wajah yang aneh, mereka tidak tahu apakah harus menertawakan apa yang mereka lihat. Ini sepertinya sesuatu yang akan dilakukan Han Xiao, Li Yalin bergumam. Kal berdiri dengan ekspresi bingung di wajahnya. Seragam petugasnya yang bersih dan tertekan sekarang tertutup lumpur dan rumput. Dia sekarang marah. Dia tahu itu Xiao Han yang melakukannya. Dia ingin mengacaukannya dengan lelucon seperti ini. Sungguh permainan yang kekanak-kanakan. Katanya dengan marah. Bang! Suara tembakan samar terdengar jauh. Peluru menembus kuil Kal, dan itu mengeluarkan darah dari kepalanya. Mata Kal masih terbuka lebar. Dia tidak dapat memahami apa yang baru saja terjadi, benar-benar tidak sadar. Matanya dipenuhi dengan kerinduan seumur hidup dan sedikit ketidakpercayaan. Tubuhnya bergetar sebelum mendarat rata di lantai. Beberapa saat yang lalu, dia telah memimpikannya kesuksesan militer dan masa depannya yang cerah. Dia tidak percaya bahwa dia telah terbunuh dalam perjalanan kembali untuk mengklaim pujian atas keberhasilannya dalam misi. Pada saat ini, semua orang, termasuk agen Divisi 13 dan pasukan, sangat terkejut. Mereka tidak percaya apa yang baru saja terjadi di depan mata mereka. Titik-titik. Di puncak tebing yang jauh, Han Xiao mengangkat kepalanya dari lingkup penembak jitu. Dia terlihat santai. Apa yang terjadi maka terjadilah. Han Xiao pergi ke jalan malam sebelumnya ketika pasukan berkemah di medan perang. Dia menanam perangkap menggunakan mayat Pan Kuang dan Jijie untuk memancing Kolonel Kal keluar dari kendaraannya. Saat Kal melangkah keluar dari kendaraan komandonya, Han Xiao memiliki kesempatan untuk menembaknya. Selain itu, ia telah meletakkan ranjau darat kosong di bawah tubuh untuk menakuti pasukan dari formasi mereka sehingga ia bisa mendapatkan tembakan yang lebih baik pada Kolonel Kal dari tebing yang jauh. Membunuh perwira tinggi Hesla di depan semua orang pasti akan menimbulkan kecurigaan dari Hesleans. Mereka mungkin bisa menyimpulkan bahwa itu adalah Han Xiao yang melakukannya berdasarkan penggunaan dua tubuh, tetapi Han Xiao sama sekali tidak khawatir. Mereka tidak memiliki bukti nyata untuk membuktikan bahwa dia bersalah. Selama Divisi 13 membantahnya, yang bisa dilakukan Hesla hanyalah protes secara diplomatis. Mereka tidak pernah bisa meminta pertanggungjawaban Han Xiao. Sama seperti Kal tidak peduli jika musuh membunuh mereka, tim Zhang Wei juga bisa menyalahkan personel yang melarikan diri dari pangkalan lembah Dark Crow. Aku bisa sangat licik sepertimu, Kal. Han Xiao memiringkan laras, dan kartrit peluru berasap jatuh. Dia dengan mudah melemparkannya ke sakunya, tanpa meninggalkan jejak. Perintah Kal hampir merenggut nyawanya. Dia terikat untuk membalas dendam setelah misi selesai. Han Xiao pernah menjadi pemain nyata yang selalu membalas dendam ketika seseorang, terlepas dari siapa mereka, melukainya. Dan dia akan membalaskan dendam dirinya dalam segala macam cara tanpa banyak bicara. Han Xiao melihat bahwa pasukan Hesla berantakan melalui ruang lingkupnya. Beberapa pasukan sangat marah. Mereka naik kendaraan mereka dan bergerak cepat menuju sumber api. Dia dengan tenang memasukkan penembak jitu yang berselimut itu ke dalam ranselnya. Dia telah memilih sendiri posisi untuk melarikan diri dengan mudah setelah pembunuhan. Setelah berbalik, dia melompat dari tebing, dan perasaan terjun bebas langsung menghantamnya. Dia memukul tombol di punggungnya, dan dua sayap logam yang dapat dilipat melebar. Dia kemudian meluncur di udara menuju hutan di bawah tebing. Glider menelan langit. Ketika pasukan Hesla tiba di tebing, yang bisa mereka lihat hanyalah bayangan lincah yang dengan cepat menghilang di depan mata mereka. Titik-titik. Agen Divisi 13 masih tercengang. Mereka tidak bisa percaya bahwa Han Xiao punya nyali untuk membunuh seorang perwira komandan dari Hesla. Itu jelas cara yang bagus untuk melampiaskan amarah seseorang, tetapi akan ada konsekuensi yang mengerikan. Tidak ada yang lebih buruk daripada membunuh seorang perwira tinggi militer Hesla di tanah mereka. Sepertinya Han Xiao punya nyali baja. Qi Baijia sangat cemas, tetapi ketika dia melihat bahwa pasukan Hesla tidak menangkap siapapun, dia lega. Syukurlah dia berhasil lolos. Dalam hal ini, mereka tidak dapat membuktikan bahwa dia bersalah. Kami masih bisa memperdebatkan kasus kami. Tunggu. Jika Han Xiao menghilang, apakah kita akan menggantikan tempatnya dalam persidangan? Mata semua orang terbuka lebar. Mereka merasa itu adalah sesuatu yang pasti akan dilakukan Han Xiao. Bagaimana dia bisa mendorong semua masalah kepada kita? Dia adalah ahli dalam tanggung jawab lalai.
Pasukan Hesla di sekitarnya mengangkat senapan mereka dengan marah dan mengarahkan mereka ke agen Divisi 13. Mereka ditangkap, dikurung di dalam mobil, dan dikawal kembali ke kamp perbatasan. Segera setelah wakil petugas melaporkan kejadian itu, pemerintah Hesla sangat marah. Agen Hesla harus menginterogasi Divisi 13 karena mereka adalah tersangka utama. Namun, mereka segera menjadi frustrasi. Divisi 13 bersikeras bahwa mereka tidak tahu apa-apa tentang insiden itu. Wina merasakan kekalahan. Semua orang tahu bahwa Han Xiao telah melakukannya, tetapi tidak ada yang punya bukti untuk membuktikan bahwa itu adalah dia. Mereka bahkan tidak dapat menemukan cartridge, yang berarti satu-satunya yang dapat mereka lakukan adalah menginterogasi Divisi 13 berulang-ulang. Karena mereka tidak dapat menggunakan metode yang menyiksa untuk memeras informasi karena mereka menentang agen Star Dragon, upaya mereka sia-sia. Selain itu, kecaman dari atasan Hesla disambut dengan alasan kosong dari Divisi 13. Kepala intelijen di Divisi 13 naik jet pribadi untuk segera tiba di perbatasan Hesla untuk menyelamatkan agen-agennya. Tanpa bukti nyata, Hesla harus melepaskan agen Divisi 13. Kepala intelijen membawa semua orang keluar dari ruang interogasi dan kembali ke jet. Dia memerintahkan Qi Baijia untuk melaporkan rincian insiden setelah dia yakin bahwa tidak ada personil Hesla di sekitar. Dia pembuat masalah. Untungnya, dia tidak meninggalkan jejak. Kalau tidak, Hesla tidak akan beristirahat sampai mereka menemukannya, katanya. Qi Baijia merasa malu dan tidak berani menjawab. Pada akhirnya, dia harus mengambil tanggung jawab penuh sebagai pemimpin Star Dragon dari misi ini. Kepala intelijen menatapnya tanpa mengatakan sepatah kata pun. Dia merenungkan reaksi para petinggi di Divisi 13 setelah mendengar berita ini. Mereka percaya bahwa perintah Kal disahkan oleh pejabat tinggi di Hesla. Itu adalah satu-satunya kesimpulan yang masuk akal untuk menjelaskan mengapa Hesla dengan sengaja mengirim seorang perwira radikal untuk memimpin misi ini. Mereka tidak senang dengan tindakan berbahaya Hesla. Itu sebenarnya akhir yang cukup bagus. Bagaimanapun, Hesla gagal menyebabkan kerusakan pada agen Star Dragon, namun mereka kehilangan seorang perwira tinggi. Mereka bahkan harus menelan kerugian tanpa menangkap pelakunya. Orang ini melakukan pekerjaan yang sangat baik. Kepala intelijen mengangguk pelan. Kali ini, bahkan elang di departemen tidak memiliki hal penting untuk dikatakan tentang kejadian ini. Sebenarnya, mereka menyukai apa yang dilakukan Han Xiao. Jika seseorang memiliki keberanian untuk merencanakan melawan Star Dragon, pembalasan akan cepat dan mematikan. Terlepas dari apresiasi itu, para kepala departemen dengan suara bulat setuju dalam pertemuan internal sebelumnya bahwa mereka harus memaksakan kontrol yang lebih besar pada Han Xiao dan tidak membiarkannya lolos dari pengawasan mereka. Sebagai sumber intel mereka yang berharga, Han Xiao terlalu penting untuk menjamin kecelakaan atau kecelakaan. Karena sikap kerjasama Han Xiao, mereka terlalu toleran dengan tindakannya, tetapi sejak insiden dari misi bersama, mereka menjadi sangat waspada. Mereka datang ke konsensus untuk menolak permintaan misi masa depan Han Xiao. Mosi ini disahkan tanpa keberatan, bahkan dari kaum konservatif di Divisi 13. Departemen masih bersedia bekerja sama dengan Han Xiao, tetapi sebelum membocorkan semua intel yang ia miliki, ia tidak akan meninggalkan pengawasan kantor pusat. Kepala intelijen selesai merenungi dan memandangi tim agen. Dia kemudian melihat arlojinya dan berkata dengan nada bingung, mengapa Han Xiao masih belum kembali? Aku tidak tahu. Qi Baijia menggelengkan kepalanya. Han Xiao baru saja menghubungi aku. Lin Yao tiba-tiba menekan headphone-nya saat dia menjadi terlalu bersemangat. Namun detik berikutnya, ekspresinya berubah drastis. Apa yang dia katakan? Kepala intel memiliki firasat buruk. Saudara Xiao berkata, dia akan berbaring rendah sampai debu mengendap. Lin Yao tergagap. Berbaring rendah sampai debu mengendap. Ini berarti, kepala intelijen lambat memproses makna pesan ini. Kemudian, dia dengan cepat menyadari apa artinya itu. Dia tidak akan kembali. Ekspresinya berubah mengerikan. Zhang Wei tampak kaget. Li Yalin terbelalak. Lambert tidak percaya. Semua orang sangat terkejut. Sepertinya dia benar-benar akan solo. Tidak ada yang benar-benar dia khawatirkan untuk dilakukan. 20 menit kemudian di markas Divisi 13, Gu Hui meminta pertemuan darurat. Para direktur yang tidak ditempatkan di markas besar bergabung dengan konferensi video. Semua orang memiliki tatapan serius. Han Xiao lari, kata Gu Hui dengan nada serius. Semua orang tersentak. Apakah dia membelot? Tidak jelas. Sebelum ini, dia menembak seorang perwira militer Heslean. Mungkin saja dia takut akan konsekuensinya, jadi dia melarikan diri. Tetapi kemungkinan ini tidak tinggi, jawab kepala intelijen. Kepala lainnya kesal. Alasan itu sangat mustahil, kecuali Han Xiao percaya bahwa Star Dragon tidak mampu melindunginya, yang juga berarti bahwa Han Xiao memandang rendah kemampuan mereka. Bagaimana dengan pelacak GPS yang kami tanam di teleponnya? Pelacak tidak bergerak dalam 24 jam terakhir.
Han Xiao menemukan dan menghapusnya. Petik 2. Dia akan membelot. Dia pasti masih dekat kita dan menuju ke hutan belantara. Kita harus membawanya kembali. Kepala urusan dalam negeri bergemuruh. Kami tidak bisa memastikan bahwa ia membelot. Gu Hui melambaikan tangannya dengan tidak setuju. Semua kepala mendidih pelan. Mereka telah merencanakan untuk membatasi dia di ibu kota barat saat dia kembali, tetapi pelariannya yang tiba-tiba telah menghancurkan semua rencana mereka. Apakah itu langkah yang sudah direnungkan, atau hanya karena dorongan keputusan saat itu? Apakah itu pembelotan, atau sesuatu yang lain? Protokol standar menunjukkan bahwa ketika seorang agen memutuskan kontak, dan ketika penyebab pasti di balik hilangnya itu tidak meyakinkan, hal pertama yang perlu mereka lakukan adalah mengirim orang untuk melacak agen tersebut. Kemudian, mereka akan menghubungi agen untuk membuat penilaian berdasarkan reaksi mereka untuk tindakan selanjutnya. Jika agen menolak penangkapan atau terus berlari, mereka tidak akan punya pilihan selain memburu agen secara global. Jika agen memiliki alasan yang kuat, protokol memastikan bahwa kesalahpahaman dan pembunuhan tidak terjadi. Ini baru saja masuk. Organisasi kriminal telah meningkatkan hadiah untuk menangkap atau membunuh Han Xiao sebanyak 5 kali hingga 5 juta di jaring gelap, kepala intelijen itu tiba-tiba berkata. Semua orang sangat terkejut. Misi ini telah diumumkan sebagai latihan bersama antara kedua negara. Bagaimana organisasi kriminal tahu bahwa Han Xiao adalah katalis utama? Apakah ada tahi lalat di dalam mereka? Peningkatan imbalan menyeratkan bahwa organisasi kriminal bertekad untuk membunuh Han Xiao lebih dari sebelumnya. Selain itu, organisasi itu sudah menemukan Han Xiao berada di ibu kota barat. Mungkinkah itu alasan kepergian Han Xiao? Apakah dia tidak takut ditempatkan oleh organisasi di hutan belantara dan dibantai? Organisasi kriminal jauh lebih terkoyak di hutan belantara. Mereka bisa menembakkan rudal untuk membombardir seluruh wilayah. Dia datang ke Star Dragon untuk mencari perlindungan sejak awal. Bagaimana dia tiba-tiba punya nyali untuk pergi? Petik 2. Pertanyaan ini masih melekat di benak semua orang. Gu Hui mengetuk meja dan menyimpulkan pertemuan. Kami akan terus menjaga identitasnya sebagai agen kami dan mengarsipkannya di bawah personil yang hilang. Departemen Intelijen akan mengumpulkan rekaman pengawasan, catatan migrasi, dan catatan transportasi dari mana saja untuk mencoba dan menghubunginya. Kami juga akan mengirimkan tim pencarian untuk menemukannya. Kita harus menangkapnya terlebih dahulu sebelum tindakan selanjutnya. Petik 2. Dipersembahkan. 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 Di jet pribadi kembali, agen divisi 13 terus-menerus mengintip di sudut, di mana tim Zhang Wei berada. Itu seperti pusat pusaran tekanan tinggi. Zhang Wei mencubit pangkal hidungnya dengan ekspresi serius. Pembuluh darah di dahinya terlihat jelas. Lambert menyeka pisaunya dalam diam. Li Yalin terus-menerus mengguncang kakinya dengan ekspresi marah dan cemas. Jas hitam ketatnya menguraikan kaki panjangnya yang indah dan menggoda. Lin Yao sedang duduk di samping, ketakutan. Dia ingin pergi dari teman-teman satu timnya yang mengamuk tetapi takut melakukannya. Dia gemetar ketakutan. Ini terlalu banyak. Dia baru saja pergi tanpa mengatakan apapun kepada kami. Dia jelas tidak memperlakukan kita sebagai rekan satu timnya. Li Yalin membanting keras di atas meja. Suara gemuruh itu menakuti semua agen lain yang menguping di sekitarnya. Tangan Zhang Wei memegangi setengah dari wajahnya, dan dia tampak seperti tidak punya apa-apa untuk hidup. Dia memodifikasi baju lapisanku. Dan tidak ada orang lain yang tahu cara memperbaikinya, gumamnya. Petik 2. Itu adalah sebuah tragedi. Agen lain tidak tahu bagaimana menghibur Zhang Wei. Dia memintaku untuk mengambil pesanan bisnis untuknya, dan dia sudah mengumpulkan deposit untuk beberapa lusin pesanan. Apa yang harus aku lakukan sekarang? Li Yalin mengertakkan gigi dengan marah. Agen-agen lain terkejut. Mereka menyadari bahwa mereka juga telah membuat beberapa perintah. Sampah. Setoran kami. Aku menggunakan reputasi aku untuk menjamin bisnisnya. Dia benar-benar merusak reputasiku. Li Yalin sekarang terdengar seperti istri yang dendam yang ditipu. Dia mencubit lengan Lin Yao dalam upaya untuk melepaskan amarahnya. Lin Yao merasakan sakit yang luar biasa. Dia segera melompat jauh dan berkata dengan tergesa-gesa, tenang. Tenang. Apakah kamu tahu identitas aslinya? Lambert tiba-tiba berkomentar. Mereka bertiga kaget. Mereka tidak menyadari identitas aslinya bahkan setelah berada di tim yang sama begitu lama. Han Xiao selalu agak misterius, dan dia tidak pernah mengungkapkan informasi apapun yang berkaitan dengan identitas aslinya. Bahkan para atasan menolak memberitahu tim. Pada saat ini, semua orang merasa putus asa. Ketika aku menemukannya, aku pasti akan mengalahkan omong kosong itu darinya, kata Li Yalin dengan suara geram saat dia memecahkan buku-buku jarinya dengan keras. 2 hari kemudian di Heslas Morning Wind City.
Sebuah kota pesisir di dekat perbatasan, Morningwind City memiliki pelabuhan besar yang menangani volume besar kapal lintas benua. Kota itu adalah kota metropolis dengan banyak bangunan tinggi. Hesla memiliki kekuatan maritim terkuat di antara 6 negara. Ia berfokus pada pengembangan angkatan lautnya untuk melindungi sejumlah kota pesisirnya. Ada 4 benua di Aquamarine. Mereka dipisahkan satu sama lain oleh lautan besar. Ada pepatah lama, dia yang mengendalikan laut mengendalikan segalanya. Ada banyak sumber daya di bawah dasar laut, termasuk minyak bumi dan gas alam. Ekstraksi bahan bakar fosil dari laut adalah pilar utama ekonomi Hesla. Han Xiao ingat bahwa Hesla memiliki strategi militer rahasia yang disebut rencana kontingensi keempat terhadap krisis besar. Rencananya adalah untuk menghasilkan banyak kapal induk sepanjang 1000 meter sebagai persiapan untuk skenario bahwa negara tersebut menderita bencana besar, seperti Perang Dunia Nuklir. Mereka bisa bertransisi menjadi negara yang hanyut di laut dan melestarikan populasi mereka. Meskipun strategi ini pada akhirnya membuka jalan bagi orang lain, semangat mereka untuk mempersiapkan yang terburuk di masa damai patut ditiru. Seperti kata pepatah, orang yang makmur dalam kekhawatiran dan kesulitan binasa dalam kemudahan dan kenyamanan. Itu berarti bahwa jika seseorang tidak menciptakan semacam masalah, ia mungkin juga tidak hidup. Tunggu, itu tidak terdengar benar. Ya, itu tidak penting. Sekarang, Han Xiao, dengan wajah baru, sedang menunggu di cabang perusahaan Fabian di kota. Dia telah menggunakan kartu emas hitam dari Matthew untuk menerima perawatan VIP di tempat itu. Itu adalah perhentian sementara untuknya. Ada 3 bulan untuk membuka beta, dan bergerak sendiri akan menghasilkan keuntungan terbesar baginya. Dia bisa menggunakan saluran Fabian Company untuk membeli suku cadang mekanis dengan jumlah uang yang sangat besar yang diakumulasikan untuk membuat lebih banyak mesin. Dia kemudian bisa mendapatkan banyak EXP dari ini dan bahkan menjual produknya dengan uang lebih banyak. Pencarian rahasia Patualu hanya akan dipicu setelah beta terbuka. Dia telah menjalin hubungan yang baik dengannya, jadi dia tidak terburu-buru untuk melanjutkan misi ini. Han Xiao menuliskan poin-poin kunci untuk pengembangan pribadi untuk periode terakhir sebelum beta terbuka. Picu semua pencarian hadiah tinggi, dan kemudian dapatkan keterampilan dan kemampuan langka untuk meningkatkan kekuatanku. Dapatkan saluran pasokan yang stabil untuk komponen mekanis sehingga memungkinkan aku membuat mesin selama pencarian aku dan dapatkan lebih banyak EXP. Terus menyebabkan kehancuran untuk organisasi Germinal. Tingkatkan batas hadiah penerbitan misi pribadi aku dalam persiapan untuk beta terbuka. Ini kira-kira titik fokus. Han Xiao meletakkan penanya dan mulai berpikir dengan hati-hati. Poin pertama mudah karena dia ingat banyak pencarian skala besar. Juga, saluran pasokan hanya dapat diperoleh dari perusahaan Fabian dengan bantuan kartu VIP emas hitam. Menghancurkan organisasi Germinal adalah pencarian A-kelasnya. Dia memiliki beberapa pemikiran awal tentang bagaimana dia dapat memaksimalkan cadangan intelnya yang besar. Dia dapat memanfaatkan bantuan dari semua kekuatan yang memusuhi organisasi. Adapun batas hadiah misi pribadinya, tujuan Han Xiao adalah untuk meningkatkan reputasi universalnya. Karena ada 2 jenis batas hadiah, batas harian dan batas pencarian individu, ia dapat meningkatkan keduanya dengan meningkatkan reputasi universalnya. Ini adalah metode yang paling hemat biaya. Reputasi universalnya sekarang 0, tapi tidak apa-apa. Han Xiao pasti akan meningkatkannya pada waktunya. Ada 3 cara untuk mendapatkan reputasi universal. Metode pertama adalah dengan mencapai peringkat kontribusi tinggi dalam pencarian tingkat lanjut dan langka. Biasanya, hanya garis pencarian utama sebuah planet yang akan memberi penghargaan bagi reputasi universal. Pencarian kelas A, Fall of the Germinal adalah salah satunya. Setiap planet, tidak hanya terbatas pada planet pemula, memiliki setidaknya 1 atau lebih alur cerita utama yang terkait dengan pencarian utama masing-masing. Misalnya, di planet Aquamarine versi 1.0, ada 2 alur cerita utama dan 1 alur cerita tersembunyi. Konflik antara 6 negara dan organisasi Germinal adalah salah satu alur cerita utama, yang lain hanya akan muncul dalam versi beta terbuka. Di sisi lain, jalan cerita yang tersembunyi hanya bisa ditemukan oleh keberuntungan. Metode memperoleh reputasi universal itu sangat sulit dan menghabiskan waktu, dia tidak bisa mencapainya dalam jangka waktu singkat. Metode kedua agak acak. Itu melibatkan melakukan hal-hal yang berkaitan dengan reputasi seseorang dengan sebuah kam yang berpotensi menjadi terkenal, hal-hal bisa sangat bervariasi dan tidak langsung. Tidak ada yang punya ide yang jelas tentang bagaimana melakukannya, dan itu cukup bisa diandalkan. Han Xiao tertarik untuk menerapkan metode ketiga, menjadi yang teratas dalam daftar peringkat, cara termudah untuk mendapatkan reputasi universal. Beberapa faksi telah membuat peringkat yang diakui publik. Dengan naik ke peringkat teratas, ia dapat dengan mudah mendapatkan reputasi universal. Namun, jika beberapa orang baru mendorongnya turun peringkat, reputasi universalnya akan berkurang, membuat metode ini tidak dapat diandalkan. Itu adalah metode yang digunakan oleh sebagian besar pemain, nyata.
Reputasi universal dengan cepat membantu satu akumulasi reputasi KAM, yang pada gilirannya, memberi pemain diskon pada item NPC dan memberikan kesempatan untuk memicu pencarian langka. Jari-jari Han Xiao di satu tangan mengetuk permukaan meja ketika dia terus merenungkan hal ini, dan dengan tangan yang lain, dia mengambil hidungnya. Nah, sebelum aku bergerak, biarkan aku singkirkan semua beban EXP yang aku miliki sekarang. Dia melihat karakter interface-nya, yang menunjukkan total 720.000 EXP. Dia langsung menyalurkan semua EXP ke level karakternya menjadi 30. Statistiknya meningkat. Mekanik pemula mencapai level maksimum. Level up terakhir selalu memberi pemain peningkatan statistik terbesar. Kali ini ia menerima peningkatan 90 poin dalam energinya antara tingkat 9 dan 10. Dia kemudian melemparkan ke 6 statistik yang belum ditugaskan ke dalam intelijennya, membuatnya menjadi 100. Pikirannya langsung menjadi lebih jernih, dan dia merasa lebih nyaman mengendalikan semua mesin. Kecerdasan memengaruhi banyak area berbeda dalam mekanik, termasuk kecepatan produksi, kualitas produksi, dan bonus kerusakan saat menggunakan senjata mekanik. Misalnya, ketika seorang mekanik menggunakan pistol yang biasanya memberikan 20 poin kerusakan, pistol itu akan memberikan lebih banyak kerusakan karena bonus kerusakan mekanik. Dengan demikian, meskipun kelas pemain lain masih bisa menggunakan senjata mekanik, kerusakannya akan lebih rendah. Garis bawah garis bawah garis bawah garis bawah. Mekanik pemula telah mencapai level maksimum. Untuk maju, pelajari 20 cetak biru. Persyaratan acak untuk memajukan kelas ini cukup sederhana. Han Xiao sangat senang, dan dia menghitung cetak biru yang telah dia pelajari sejauh ini. Dia hanya kekurangan 8. Dia tidak ingin menghasilkan cetak biru yang tidak berguna melalui fusi acak. Aku harus memanfaatkan sepenuhnya EXP yang aku miliki. Pokoknya, semua EXP disimpan di antarmuka, jadi tidak ada terburu-buru untuk memajukan kelas aku. Di cabang Morning Wind City dari Fabian Company, pria yang bertanggung jawab, Antonio, sedang merokok cerutu. Dia dibangun seperti gunung, mengisi seluruh ruang di sofa. Dia menghembuskan napas panjang dan memandang Han Xiao, yang duduk di sofa di seberang, naik turun untuk mengukurnya. Han Xiao mengenakan jaket hitam, dan simulator wajahnya mensimulasikan seorang laki-laki parubaya yang menganggur, yang tampak agak sederhana. Ini adalah wajah yang dia siapkan untuk identitas barunya. Han Xiao mengeluarkan daftar belanjaan untuk persediaan dan berkata perlahan, aku ingin semua barang dalam daftar ini. Antonio mengambil daftar itu dan membacanya. Total biaya akan menjadi $100.000. Setelah diskon 20% dari kartu emas hitam kamu, biayanya $80.000. Petik 2. Juga, aku ingin membeli kartu masuk untuk Fakta Darah Paguyuban The Darknet. $20.000. Mata Antonio menyipit. Darknet adalah pusat dari semua intelijen yang terkait dengan dunia bawah. Itu sepenuhnya dikendalikan oleh organisasi jaring kegelapan, sebuah faksi netral yang dengan ketat mengikuti prinsip-prinsip tidak terlibat dalam konflik dan berkembang secara damai. Banyak faksi adalah mitra bisnis dengan organisasi net jaring. Mereka memberi orang-orang dari dunia bawah berbagai jenis layanan, termasuk, tetapi tidak terbatas pada, senjata api yang diselundupkan, transfer paket, rumah persembunyian, pembunuh bayaran, tentara bayaran, dan intelijen yang disewa. Bloodpact Society adalah organisasi untuk pembunuh bayaran di bawah Darknet Organization. Dengan menggunakan kartu masuk, Han Xiao bisa menjadi pembunuh bayaran yang dikontrak di bawah organisasi dan menikmati semua layanan yang disediakan oleh Darknet. Ini berarti bahwa Han Xiao dapat membuka hubungannya dengan Darknet hanya dari menggunakan pas. Meskipun Bloodpact Society adalah nama yang buruk, ia memiliki nama terkenal di dunia. Serikat Pembunuh. Tentu saja, orang juga bisa menyebutnya klub sosial pembunuh, yang langsung menurunkan kelasnya. Seorang pemain harus melalui serangkaian pencarian rumit untuk bergabung dengan Darknet Organization. Namun, waktu adalah esensi untuk Han Xiao, jadi dia lebih suka menggunakan uang tambahan untuk membeli pas daripada menghabiskan beberapa lusin hari untuk memenuhi persyaratan masuk. Meskipun $20.000 adalah jumlah besar uang untuk pemain, nyata itu dianggap kacang baginya. Siapa bilang uang tidak bisa membeli kebahagiaan? Han Xiao bergumam. Ketika dia masih pemain, nyata, dia harus pelit dan kalkulatif tentang setiap pembelian. Dia belum pernah merasakan kesenangan memiliki begitu banyak uang untuk dihabiskan sebelum ini. Persediaan mekanik segera diangkut ke bengkel pribadi yang diatur Antonio untuknya. Han Xiao melanjutkan untuk memperbaiki semua peralatan yang rusak selama perang melawan Pan Kuang. Bagian mekanik yang tersisa dimaksudkan untuk mesin baru. Aku akan bergerak sendiri tanpa dukungan tim. Dengan demikian, gaya bertarung aku harus lebih fokus pada meminimalkan bahaya. Mengecam lebih baik untukku sementara waktu. Aku perlu mengembangkan penembak jitu yang lebih kuat dan jenis peluru baru. Juga, aku akan membutuhkan beberapa bahan peledak, jebakan, dan senjata anti kendaraan.
Terakhir, aku mungkin akan membutuhkan mesin yang memungkinkan aku untuk terlibat dalam pertarungan jarak dekat, seperti senjata kecil dan rahasia yang dapat menghasilkan kerusakan maksimum. Han Xiao merenung sejenak sebelum dia mengeluarkan interface-nya untuk memulai penggabungan bakatnya. Dia memutuskan untuk memulai dengan peluru baru. Garis bawah garis bawah garis bawah. Apakah kamu ingin melanjutkan dengan penggabungan bakat? LFV, 3 senjata dasar plus LFV. 3 ilmu materi dasar plus LFV, 2 prinsip dinamika dasar. Perpaduan ini akan dikenakan biaya 15.000 EXP. Garis bawah garis bawah garis bawah. Keberhasilan fusion. Selamat, kamu telah menemukan bullet penetration berbentuk spindle. Garis bawah garis bawah garis bawah. Apakah kamu ingin melanjutkan dengan penggabungan bakat? LFV, 3 senjata dasar plus LFV. 3 ilmu materi dasar plus LFV, 1 biologi dasar. Perpaduan ini akan dikenakan biaya 15.000 EXP. Garis bawah garis bawah garis bawah. Keberhasilan fusion. Selamat, kamu telah menemukan Heim Bullet. Garis bawah garis bawah garis bawah. Apakah kamu ingin melanjutkan dengan penggabungan bakat? LFV, 3 senjata dasar plus LFV. 3 ilmu bahan dasar plus LFV. 2 optik dasar. Perpaduan ini akan dikenakan biaya 15.000 EXP. Garis bawah garis bawah garis bawah garis bawah. Keberhasilan fusion. Selamat, kamu telah menemukan flash bullet. Aku masih memiliki lebih dari 20.000 EXP yang tersisa, dan kemampuan sniping aku belum memenuhi standar. Ayo lanjutkan. Han Xiao merenung sejenak sebelum dia memutuskan untuk meningkatkan skill inti snipe ke LFV 5, yang meningkatkan akurasi dan jarak tembaknya. Dia telah mencuri senapan sniper bernama Red Falcon dari tim logistik tentara Hesla. Senapan itu hitam dan hanya senjata kelas abu-abu. Itu memiliki kualitas yang biasa-biasa saja. Dia segera mulai meningkatkan senjata. Han Xiao fokus pada peningkatan kekuatan senapan sniper selama serangkaian peningkatan ini. Kerusakan meningkat menjadi 92-103, laju tembakan adalah 2 putaran per detik, jaraknya 600 meter. Tapi dengan mesin Affinity dan sniping, jangkauannya bisa mencapai 750 meter, yang cukup untuk digunakannya. Han Xiao masih tersisa dengan puluhan ribu EXP, tapi dia memutuskan untuk memegangnya terlebih dahulu. Dia memulai produksi 3 peluru yang sebelumnya dia temukan. Segera, sejumlah peluru baru diproduksi. Bengkel pribadi Fabian Company terutama diadaptasi untuk membuat senjata api dan amunisi, yang menyelamatkan Han Xiao sedikit waktu untuk seluruh produksi. Ini juga mengingatkan Han Xiao tentang sesuatu. Haruskah aku membuat beberapa asisten robot untuk membantu aku memproduksi komponen mekanis? Dia sudah memiliki cetak biru untuk chip cerdas dan bagian lain yang diperlukan untuk robot. Yang perlu dia lakukan adalah memutakhirkan pemrograman dasar sebelum dia bisa menghasilkan robot bajak sederhana yang dapat bertindak sebagai asistennya. Namun, karena dia tidak memiliki pangkalan tetap untuk saat ini, itu tidak pantas baginya untuk menghasilkan robot. Langkah kaki Antonio terdengar. Segera, dia memasuki bengkel. Dia meletakkan koin emas gelap yang dirancang dengan rumit di atas meja dan berkata, ini adalah kartu keanggotaan kamu. Han Xiao sangat senang. Garis bawah garis bawah. Kamu telah membuka kunci reputasi camp baru. Bloodpact Society, Colt 0/300 Assassin tingkat cadangan.